والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita. Kita bermohon pada Allah semoga hari ini kita mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas sehingga hari kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Dan semoga Allah membimbing kita untuk mengikhlaskan seluruh amalan kita, termasuk proses ta'lim dan ta'allum kita hari ini, sehingga dengan keikhlasan itu mudah ilmu dapat kita terima dan mudah untuk dipahami serta mudah untuk diamalkan. Ada satu teori yang disampaikan oleh para ulama terambil dari Saripati Al-Quran. Dan kalau sudah ada dalam Al-Quran, ini sudah bukan teori lagi, tapi sudah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan proses belajar mengajar, dan seringkali ini ditanyakan, bagaimana supaya dalam belajar, ilmu itu bisa cepat diraih, mudah didapatkan, dan bahkan ringan diterima sampai dengan diamalkan. Teorinya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 282. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran, posisinya sebelah kiri dari atas sampai dengan bawah, satu halaman penuh. Anda bisa lihat nanti di ujung ayatnya ada kalimat di ayat itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tolong garis bawahi betul kalimat ini dan jadikan sebagai manhaj pengajaran baik untuk kita ataupun untuk anak-anak kita yang tengah belajar. Lihat rumus Qurannya. Wattaqullah, dan tingkatkanlah takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah. Dengan takwa itu, maka Allah akan berkenan mengajarkan pada kita pengetahuan. Jadi, Quran punya pesan, tingkatkan takwa kepada Allah, pengetahuan akan diajarkan. Di sini ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, terkait dengan pengetahuan. Kedua, terkait dengan kalimat takwa. Sebelum kita mulai bahasan kita, pengetahuan itu sifatnya umum, sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala potensinya pada kita. Bahkan para nabi diajarkan langsung. Dalilnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf ya. Perhatikan kalimatnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan pada Adam alaihissalam, bahkan sebelum diturunkan ke bumi, semua bentuk pengetahuan, semuanya. Di setiap bekal Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah, ya, beraktivitas di muka bumi, itu semua bekal penunjang pengetahuannya sudah diberikan oleh Allah. Ingat, Adam alaihissalam itu manusia dan beliau nabi. Kita manusia, bukan nabi. Tapi kita disebut oleh Al-Quran sebagai generasi Adam, anak cucunya Adam. Disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, Ya Bani Adam. Dan di Al-A'raf ayat ke-26, juga di ayat 31, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bani Adam. Artinya apa? Karena kita sama-sama manusia dengan Nabi Adam, tapi kita bukan Nabi, maka kita pun mendapatkan bagian potensi pengetahuan yang sama. Hanya bedanya, Allah menanamkan potensinya pada kita, Nabi Adam diajarkan langsung. Karena itulah, tidak ada manusia yang bodoh. Tolong catat kalimat ini, tidak ada manusia yang bodoh. Bahkan penelitian terakhir dari para pakar menunjukkan 90% otak manusia itu cerdas. Tidak ada yang bodoh. 5%-nya genius. Jadi kalau ada yang genius, jangan sombong dulu karena baru 5% itu. Ya. Dan 5%-nya error, ya, kalau tidak digunakan dengan baik. Jadi kalau disebut bodoh atau kurang berkembang, jangan pesimis karena itu cuma 5%. 90%-nya
masih bisa cerdas, 5% yang lain masih bisa jenius bahkan. Dulu Einstein disebut bodoh, idiot bahkan oleh gurunya. Ya, tapi dia mengembangkan sisi yang lainnya, mau belajar dan belajar dari ini yang paling menarik. Ya, dari khazanah pengetahuan Islam, buku-buku orang Islam sebelumnya dibaca pada pelajaran yang sama dan berkembang. Belajar pada non-muslim diajarkan langsung oleh gurunya nggak mengerti, baca buku orang Islam, orangnya sudah nggak ada, bisa paham gitu kan. Itu cukup menarik. Nah, bagaimana bisa menghasilkan seperti itu? Karya-karya yang abadi sampai dengan sekarang. Bahkan tidak sedikit karya-karya ilmiah yang tidak berbicara tentang proses ibadah. Ada kedokteran, ada astronomi, ada matematika. Itu konsep dasarnya orang Islam, abadi sampai sekarang. Bagaimana bisa menghasilkan yang seperti itu? Lihat kalimatnya, tidak sekedar dengan belajar saja. Kalau cuma Anda belajar, jangankan Anda, non-muslim pun bisa melakukan itu. Orang yang belum beriman pun bisa mengerjakan itu. Ini terbuka bagi kita untuk belajar, keluarkan potensinya. Tapi kalau Anda ingin akselerasi, lebih cepat mendapatkan pengetahuannya, karena pengetahuan itu hak milik Allah. Ya, kita itu cuma ikhtiar, terserah Allah dikasih atau tidak. Ya, itu cuma punya Allah. Makanya di Quran, redaksi pengetahuan itu menggunakan redaksi diberikan. Pengetahuan, diberi redaksinya. Di Allah yang berikan. Baik, Quran surah ke-58 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang menyatakan dirinya telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau disampaikan pada Anda luaskan majlis, share. Bahkan kalau sudah masuk ke dalam majlis, masih ada space-nya, luaskan supaya orang lain bisa menikmatinya. Ya, Masya Allah. Maka dengan ini ayat terkait pengetahuan. Di ujung ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum Al-Quran. Jika Anda ingin diberikan cepat oleh Allah pengetahuannya, maka kaidah pertamanya, dekati yang punya pengetahuan. Anda ingin mendapatkan sesuatu dari ahli dunia, bukankah Anda mendekatinya dulu? Setelah Anda lebih dekat dengannya, lebih mudah mendapatkan pemberian darinya. Maka ketika ada statement di Quran yang punya ilmu itu Allah, sehingga disebut alim, wa huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul alim. Kenapa nggak kita dekati Allahnya? Anda dekati Allah, begitu Anda dekati Allah, Masya Allah, maka pengetahuan termudah didapatkan. Nah, cara mendekatinya itu yang disebut dengan takwa. Karena itu, manhaj pada ulama dulu dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an sampai ke tabi'in, ulama-ulama saleh, itu mereka sebelum belajar meningkatkan takwa dulu, Pak. Latih dulu salatnya sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dari kecil belajar salat dulu karena Nabi wasiatkan itu. Anak usia 7 tahun sudah mulai dia salat, dekati baligh, sudah 10 tahun gak mau salat, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti supaya dibangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah mudah. Ya. Setelah itu mulai menghafal Quran. Demi Allah saya katakan, kalau sudah dua ini hadir, sudah mulai dekat dengan Allah, salat, sudah bagus, sudah Quran mulai bahkan menghafal, itu ilmu lainnya akan terbuka dan dengan sangat mudahnya. Sangat mudah. Ya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan. Seperti contoh begini. Quran surah 75, Al-Qiyamah, ayat 16 sampai 18. Posisi paling kanan sebelah bawah. Siapa orang paling takwa di muka bumi? Halo? Ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ini Nabi luar biasa, sudah dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, dan Masya Allah luar biasanya masih mau meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ya, masih mau sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, padahal cuma sholat sunnah. Masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali dalam sehari. Ya, kata beliau, saya terbiasa beristighfar kepada Allah
Ya 70 kali dalam sehari sampai dengan 100 kalinya. Ini seorang nabi, takwanya luar biasa. Makanya ketika wahyu pertama diturunkan, beliau ingin berikhtiar dengan kemampuannya. Ingin cepat mengingat, menghafalkannya. Ya. Biasanya kalau orang ingin cepat mengingat, menghafalkan, akan diiringi dengan pengucapan juga yang cepat. Ya. Ini biasa, silahkan. Para penghafal Quran pemula itu kalau ingin cepat-cepat hafal, maka biasanya dia cepat mengulang tuh. Ya, dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba fi. Begitu, demikian. Ya. Sehingga kadang kalau terlampau cepat, maaf, makhrajnya juga bisa keliru, makna bisa bergeser, gitu kan? Tapi menariknya bukan itu. Ketika Nabi berusaha, berikhtiar dengan potensinya ingin mendapatkan pengetahuan itu, tiba-tiba turun ayat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk berikhtiar cepat mendapatkan Qur'annya, untuk kau hafalkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam dirimu dan kami bimbing untuk dibacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka jika sudah kami bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Ya. Jadi kamu pun berikhtiar, tapi tidak selelah yang lainnya. Biarkan kami yang tanamkan, kamu tinggal ikuti bacaannya. Maka Masya Allah, ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, Allah akan buka jalan lebih mudah. Itulah yang menjadikan nanti sekarang sudah ada metode-metode hafalan Quran dengan takwa. Tidak hanya dengan ikhtiar menghafal. Ya. Sekarang marak Pak, ada metode menghafal Quran yang 30 hari. Kami perhatikan ada yang berhasil dalam 20 hari, 25 hari, 27 hari. Bahkan sebagian di Timur Tengah ada yang dapat dalam 3 hari. Masya Allah. Jadi Anda tingkatkan takwa kepada Allah, ikhtiar Anda tidak terlampau sulit. Maka itu saya memberikan pesan di awal kajian ini, karena saya lihat juga ada teman-teman yang baru bergabung untuk saat ini. Mulailah, tidak cukup dengan belajar itu, mengoptimalkan potensi kepintaran kita. Tapi bedanya Muslim dengan yang belum beriman itu, dia akan iringi dengan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah selalu untuk meningkatkan solat Anda, kemudian bacaan Al-Quran Anda, jaga keikhlasan, dan jauhi maksiat. Kalau sudah seperti itu, insya Allah pintu-pintu kemudahan untuk belajar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dimudahkan dalam belajar, insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, tapi kita harus maksimalkan dulu ya. Baik, nanti ada 115 cara takwa di Quran, Anda tinggal turunkan. Ya, ada 115 cara. Yang pertama kan di Al-Baqarah itu, ayat 2-5. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa saja itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau ilmu ingin dibuka, mulai sekarang salat maksimalkan, dan kalimatnya di situ jamak bentuknya, banyak. Bukan cuma salat fardu. Kalau Anda salat 5 waktu, yang lain juga sama salat 5 waktu. Kalau Anda ingin lebih pengetahuannya, ya tambah. Tahajud jangan tinggalkan. Keluarkan semua jenis salat sunnah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, mulai gemar untuk berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, mulai gemar berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk itu insya Allah, saya lihat ini ada anak-anak yang dibawa juga. Mohon Pak ya, jangan sia-siakan usia mereka. Ini masih usia-usia emas nih. Ya, kalau antum sadar orang tuanya belum hafal Quran, anaknya investasikan, dia harus hafal. Cucu saya mesti jadi gitu kan. Insya Allah mesti ada. Masa 5 orang di keluarga semuanya ahli dunia semua? Siapa ahli akhiratnya gitu kan? Baik. Sekarang berbicara tentang sholat, tidak cukup dengan sholat saja, tapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Untuk itulah kita sudah dalam 2 pertemuan yang lalu belajar tentang cara atau sifat sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan telah sampai pada bahasan tentang wudu'nya Nabi SAW. Pertemuan pertama berbicara tentang mukaddimah, esensi sholat, dan yang kedua kita telah sampai pada pembahasan sifat wudu'nya Nabi SAW. Bagi yang tertinggal silahkan melihat ulangannya di akhir TV supaya tidak terlampau luas nanti untuk mengulang. Sekarang kita pelajari di pertemuan ketiga ini sesuai dengan silabus yang telah saya sampaikan. Kita akan belajar tentang cara memulai sholat. Bismillah. Cara memulai sholat. Saya akan turunkan dulu dalil-dalilnya dalam
Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan manhaj yang kita pelajari. Dari situ nanti baru coba kita uraikan. Bismillah. 1. Kita ambil Quran surah kedua misal ayat 115, posisi paling kiri ke tengah agak sedikit ke bawah. Kemudian turunkan lagi di Quran surah kedua dari ayat 149 sampai ayat 150, posisi paling kanan dari tengah agak turun sedikit ke bawah. Kemudian ada kejadian Quran surah kedua lagi, saya naikkan lagi ke atas ayat 143 sampai 144, posisi paling kiri di tengah sampai ke bawah. Saya tutup ini. Kemudian caranya 4. Quran surah ke-2 ayat ketiga saya contohkan dulu. Kemudian tulis ayat 43 dengan kalimat yang sama. Turunannya di Quran surah 29 ayat 45. Kemudian perintah penjagaannya di setiap 5 waktu. Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Detailnya ada di Quran surah ke-17 ayat 78. Rincian lebihnya ada di Quran surah ke-11 ayat 114. Turunan hadisnya kita temukan satu di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757. Redaksi yang sama ditemukan di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Kalau penomoran Anda berbeda, misalnya ya, Anda bisa cari di bab Al-Musi fis Shalah. Ada 2 jenis penomoran hadis yang standar sekarang, ya, Muhammad Fuad bin Abdul Baqi dan Tarqimul Alami. Kalau sekiranya jenis kitabnya beda, cari bab di sini. Ini kisah seorang sahabat bernama Khalad Az-Zuraiqi. Alhamdulillah. Kemudian cara berdirinya, sekarang saya berikan halaman riwayat Al-Bukhari. Kalau punya kitabnya dilihat juz kedua dengan standar tadi, nomor 468, redaksi yang sama ada di Abu Daud. Bagian pertama 150. Kemudian turunan sikapnya kita praktek kalau masih ada waktu nanti. Temukan di hadis riwayat Abu Daud. Saya kasih nomornya lagi. Nomor hadis 666. Baik. Yang ini dari Imran bin Al-Hasan. Imam Imran bin Al-Hasan menyampaikan hadis yang nanti kita bacakan insyaallah. Ini materi kita ya. Jelas insyaallah? Belum ya? Belum saya terangkan. Tapi tulisannya bisa dibaca? Alhamdulillah, berarti sehat ya. Baik. Bismillah. Baik. Kita bacakan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang lelaki namanya Khalad Az-Zuraiqi. Saya ambil di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim dengan redaksi yang sama nomor hadis 397, babul musi fis shalah. Anna rajulan dakhala al-masjid, bahwa seorang lelaki dikisahkan masuk ke dalam masjid namanya Khalad Az-Zuraiqi. Kemudian dia salat, ya. Ya, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi lain di masjid. Saya pernah bahasakan, datang seorang lelaki masuk ke masjid Nabi, salat di samping Nabi karena Nabi sedang duduk di samping itu sisi yang lainnya. Kemudian setelah orang ini selesai salat, silakan sholat lagi karena Anda belum sholat. Kisah ini sudah saya sampaikan di awal pertemuan, sampai dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Nabi mengucapkan kalimat yang sama, Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Dia berkata, ya Rasulullah,
mausin ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ini poinnya. Ya, maka diajarkan oleh Nabi SAW. Tolong lihat betul runtutan kisah ini ya. Ada orang sholat, sahabat Nabi, di zaman Nabi, di masjid Nabi, di samping Nabi. Cara sholat dia tidak sepenuhnya seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dari mana taunya? Dari kalimat beliau, tolong ajarkan saya. Ini menunjukkan orang ini belum belajar sepenuhnya dari Nabi. Dia memaksa sholat saja. Yang seperti ini disebut oleh Nabi, tidak sempurna sholatnya. Ulangi. Bahkan kalimatnya belum sholat, tolong ulangi. Ini tidak cukup bagi anda sekedar semangat menunaikan sholat, tapi sholatnya bermasalah. Ya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, beliau katakan, idza qumta ila shalah, kalau sholatnya ingin sempurna, asbighul wudu. Silahkan sempurnakan wudu dulu. Ini sudah kita bahas pertemuan lalu kan? Nah, sekarang kalimat selanjutnya, lihat. Fammastaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Jelas, menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak cukup dengan punya wudu saja. Masya Allah, wudunya bagus. Begitu sholat sembarangan menghadapnya. Kiblat ke barat, ini ke timur misalnya kan? Nah, itu juga dinilai sholatnya tidak sah. Jadi cara memulai sholat yang pertama, setelah anda menyiapkan wudu dengan baik, berpakaian dengan baik, selanjutnya menghadaplah ke arah kiblat. Baik, bismillah. Jadi kita ambil kesimpulan dari sini untuk materi kita hari ini. Satu, menghadap ke arah kiblat. Kiblat. Tidak usah dihapus dulu. Nah, nanti saya turunkan dulu. Jazakallah khair. Kalau mau pegang penghapusnya boleh ya nanti. Begitu mau dihapus silahkan ya. Maaf teman-teman, mohon izin tugas menghapus hari ini oleh beliau ya, karena beliau yang duluan maju. Yang lain tenang saja, fokus. Lihat sini sebentar. Jadi kita akan selalu bersama hadis ini karena ini petunjuk Nabi dari awal sampai akhir. Tapi turunannya nanti ada pada hadis yang lain. Fokus. Setelah anda berwudu, menyiapkan pakaian terbaik, maka tugas pertama kita setelah itu menghadap ke arah kiblat. Sekarang pertanyaannya, apa itu kiblat? Apa itu kiblat? Halo? Ingat perjanjian kita ya. Baik, kalau belum tahu cukup katakan. Baik, apa itu kiblat? Jadi anda selama ini ngadap kemana? Anda nggak tahu kiblat. Anda sholat, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan anda sehat ya. Di sini. Perhatikan sini. Nah, sekarang ini persoalan gitu kan. Baik, ini persoalan. Apa itu kiblat? Baik. Dari kata qabila yaqbal, ya qiblatan, qiblatan, bisa juga ke arah situ maknanya. Ya, kiblat itu dari kata qabila, asal katanya sama dengan tawajjah, tempat mengarah, menghadap. Di secara bahasa, kiblat secara sederhana bisa diartikan pusat, ya, menghadap atau arah, ya, pusat dari satu arah. Pusat atau dari satu arah yang dituju. Ini. Jadi anda dari manapun datangnya, misalnya ada dari pintu kanan, pintu kiri, depan, belakang, tapi punya tujuan yang sama ke satu tempat. Itu secara bahasa disebut dengan kiblat. Dari manapun arahnya. Ya, jadi kalau anda menuju pada satu arah yang sama, kemudian itu menjadi sentral, jadi pusat arah yang dituju, maka secara bahasa itu disebut dengan apa? Kiblat. Nah, ini kalimat Nabi tsumastaqbilul qiblah. Kemudian menghadaplah anda ke arah kiblat, memberikan kesan bahwa dalam sholat kita memiliki satu pusat yang sama yang harus dituju. Satu sentral. Gak boleh beda. Awas, hati-hati. Nabi saja yang paling soleh, Rasul menghadap ke arah sentral ini. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sesoleh Nabi. Pengen mencari yang lain. Nah, mungkin di situ ada yang harus diperbaiki. Karena itu, ketika disebutkan kalimat dengan menggunakan kiblat, ini menunjukkan kesan bahwa setiap orang yang sholat, arahnya mesti terpusat pada sentral yang sama. Jelas di sini? Baik. Dan ingat, kalimat kiblat di sini, kalimatnya tidak menggunakan kalimat ma'bad. Ya, awas. Apalagi menggunakan kalimat misalnya Rabb. Menunjuk pada Tuhan. Ya. Tapi menunjuk kepada arah. Ini menunjukkan kesan bahwa hati-hati, yang diinginkan dengan kiblat ini
itu bukan objek sesembahan, tapi arah sesembahan kita, arah ibadah kita. Jadi nanti jangan diartikan kalau kita kemudian menghadap ke satu kiblat, lalu Anda tafsirkan kiblat itu Tuhan kita yang kita sembah. Itu keliru. Sama dan punya keharmonisan yang sama dalam menunaikan ibadahnya. Ini secara bahasa juga menunjukkan diksi yang sangat tepat, ya, pemilihan kata yang sangat sesuai, yang mengesankan bahwa kiblat ini bukan objek ibadah, ya, melainkan arah, ya, atau pusat yang kita tuju dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini? Awas, nanti di akhir saya ingin tunjukkan bahwa ada orang nanti yang mempersoalkan, umat Islam kok nyembahnya batu, gak ada bedanya dengan yang lain. Yang lain nyembah batu juga, ini nyembah batu juga. Kita bisa jawab, ya, gak pernah di Quran disebutkan kita menyembah batu. Oke, yang disebutkan kiblat itu hanya arah saja untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, sekarang perhatikan. Pertanyaannya, apa kiblat ini atau arah ini secara spesifik, ya, yang menjadikan kita saat ibadah semua mesti terarah ke arah yang dimaksudkan. Baik, mari kita lihat dulu teori dasarnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Ini ayat 149 sampai 150. Sebelum sampai ke sini, saya ingin Anda buka dulu ayat sebelumnya, yang ayat 143 sampai 144. Posisi paling kiri di tengah sampai dengan ke bawah. Baik. Ada ayatnya? Saya mau mulai dari 144 dulu ya. Baik. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ada ayatnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baik. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami selalu mengamati. Qad dengan fi'il mudhari diartikan selalu, dari awal proses sampai terus itu berjalan. Ya. Kami selalu mengamati, engkau selalu menengadahkan bahkan wajahmu ke langit memohon. Ini menunjukkan, ayat ini ingin memberikan informasi, menunjukkan pada kita bahwa ada satu kebiasaan Nabi SAW, ya, yang beliau senantiasa mengarah ke langit, ya, seperti ini kurang lebih, ya, mengangkat tangan, memohon, meminta ke langit. Jadi sambil mengarahkan wajahnya ke atas. Ya, makanya bahasa Qurannya, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Taqallub itu naik turun begini. Kadang minta lagi, kadang turun lagi, kadang minta lagi, kadang turun lagi, berharap gitu kan? Bermohon. Nah, apa yang Nabi mohonkan di sini? Di sini muncul kisahnya. Jadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, setahun sebelum hijrah, turun perintah sholat, itu kiblatnya masih mengarah ke Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian sampai hijrah ke Madinah pun, tahun pertama, tahun kedua itu masih mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Tayyib. Maka mulai setelah itu, ketika beliau dalam kesempatan berkunjung ke rumah Ummul Bashar, ya, lalu menunaikan salat, tiba waktu salat, disebutkan dalam riwayat salat zuhur. Tayyib. Ada riwayat lain menyebutkan salat subuh. Maka saat menunaikan salat itu di pertengahan, turunlah kemudian ayat ini. Al-Baqarah 144 tadi. Jadi saat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, kurang lebih seperti ini misalnya, turun ayat tadi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sering perhatikan bahwa engkau sering berharap, memohon, yang menengadahkan wajahmu ke langit meminta supaya kiblat dialihkan ke Masjid Al-Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai saat ini palingkanlah kiblatmu ke arah Masjid Al-Haram. Maka dari situlah dengan turunnya ayat ini, berputar Nabi 180 derajat begini, dan makmum di belakang ikut berputar ke belakang seperti ini. Jelas? Saya ulang. Dengan turunnya ini, Quran surah kedua Al-Baqarah 144, kemudian Nabi berputar seperti ini ke arah Al-Masjidil Haram 180 derajat. Sahabat yang di sini ikut berputar ke sini 180 derajat. Paham sampai sini? Baik. Pertama, saya ingin tunjukkan dulu kepada Anda. Yang berdoa tadi siapa? Nabi SAW. Nabi orang takwa bukan? Takwa. Dijamin masuk surga? Dekat dengan Allah? Baik.
Tadi Nabi berdoa meminta kiblat dialihkan ke Masjidil Haram. Berapa tahun dikabulkan doanya? 3 tahun. 3 tahun. Apa Nabi mengeluh? Tidak. Masya Allah. Apa Nabi kemudian putus asa? Tidak. Beliau tetap biasa saja berharap kepada Allah. Mohon lagi meningkatkan takwa. Nabi, Rasul, manusia paling takwa, jelas surganya dekat dengan Allah. Memohon kepada Allah dikabulkan 3 tahun kemudian. Tidak menyerah, tidak putus asa, tidak marah, dan tidak pesimis. Anda Nabi bukan. Ya Masya Allah. Takwa tidak setakwa Nabi. Surga belum jelas sampai dengan pagi ini. Amalan masih berantakan. Minta sama Allah, sudah mintanya maksa, pengen cepat dikabulin. Masya Allah, 3 hari belum dikabulkan sudah marah-marah. Ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah puasa, saya sudah baca Quran. Kurang apa lagi ya Allah? Masih banyak kurangnya. Tahajud baru 2 rakaat, witir 1, baca Quran baru 2 ayat, puasa pun baru setengah hari udah buka. Pengen dikabulkan, ayo tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Demikian adanya gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang kita mesti belajar, tidak hanya hukum fikihnya, tapi bagaimana proses untuk melahirkan itu. Kadang-kadang sifat doa itu, di antara pengabulannya, Allah akan kabulkan saat kita siap menerimanya. Di antaranya demikian. Allah hanya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang bahkan mengganti keinginan kita dengan kebutuhan kita. Disitulah penting kita belajar fikih doa sebelum kita memohon, supaya saat dikabulkan kita tidak kaget. Minta anak laki-laki, keluar perempuan. Minta perempuan, keluar laki-laki. Kaget lagi gitu kan. Itu wajar. Tapi yang tidak wajar menyesali apa yang telah diberikan. Tidak, ada yang terbaik yang harus kita pelajari. Paham sampai sini? Baik, itu bagian yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan kalimat dari ayat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai saat ini hadapkanlah kemudian arahmu, kiblatmu, kan? Kalimatnya tidak menggunakan kalimat Masjidil Haram, tapi syatral Masjidil Haram. Syatral Masjidil Haram. Syatral. Syatral Masjidil Haram. Baik. Fokus betul ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram sudah jelas. Kita sudah paham di sini ya. Tidak perlu banyak ditafsirkan. Pelan-pelan. Ada apa di Al-Masjidil Haram? Yang paling utama ada Ka'bah. Ka'bah. Redaksi pertama kali disebutkan dalam Al-Quran penamaan Ka'bah ini dengan Bait, Al-Bait. Quran surah ke-3 Ali Imran dari ayat 96 sampai 97 itu. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bait. Jadi kalau disebutkan al-bait, ya, yang terkait dengan Al-Masjidil Haram, itu yang dimaksud Ka'bah. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan fokus. Saya ulang sebentar. Turun ayat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkan salatmu, kiblatmu ke arah syatral Masjidil Haram. Saya mulai kupas yang ini dulu ya. Ini sudah diketahui Al-Masjid Al-Haram yang adanya di Mekah. Ya, saya turunkan beberapa kalimatnya. Maaf, saya dulu yang hapus ya. Anda tahan dulu sebentar. Nanti yang ini Anda insya Allah. Baik, sebentar. Biar agak cepat. Lihat, saya turunkan sebentar. Al-Masjid Al-Haram. Baik. Tempatnya ada di mana? Di Mekah. Baik ya. Kus pelan-pelan. Di Mekah Al-Mukarramah. 1. Tayyib. Turunkan lagi, di dalamnya ada apa? Ka'bah, ini ya, Ka'bah. Ka'bah disebut dengan apa? Al-Bait, salah satunya. Al-Bait. Nah, sekarang yuk kita turunkan sebentar. Kita diminta mengarah ke arah Al-Masjid Al-Haram. Sekarang kalau kita ada di dalam Al-Masjid Al-Haram, mengarahnya mau kemana? Awas, fokus, lihat teman-teman. Kalau kita berada di dalam Al-Masjidil Haram, mau ngarah kemana? Tahu dari mana? Nah, ini jadi persoalan. Selalu begitu ya. Baik, ingat. Dalam syariat tidak ada mengarang. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya? Dalam syariat harus pakai dalil. Baik. Di sini, ini ayat ketika turun, Nabi kan sedang di daerah mana? Di Kuba. Ya. Jadi menghadap ke Masjidil Aqsa, turun ayat menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Itu Kuba ada di mana? Sekitaran Madinah.
artinya beliau sedang jauh dari Al-Masjidil Haram. Jelas ya? Ya, Masjidil Haram di Makkah, Kuba masuk Madinah sekarang. Ya, ada jarak 400 kilo lebih dari Makkah ke Madinah. Artinya, ini ayat diturunkan dalam posisi Nabi jauh dari Makkah, jauh dari Al-Masjidil Haram. Bagi orang-orang yang wilayahnya, hati-hati, jauh dari Al-Masjidil Haram, maka posisinya nanti diminta dihadapkan ke arah ini. Jelas di sini? Halo, jelas? Belum saya turunkan sejelasnya. Ini baru umum saja. Nanti kita tunjukkan apa yang dimaksud Al-Masjidil Haram, ya. Tapi sekarang persoalannya, kalau Anda ada di Masjidil Haram plus di dalamnya, menghadap kemana? Itu poinnya. Maka turun kembali surat Al-Quraisy di sini. Li'ilafi Quraisy, ilafi rihlatasy syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Lihat al-bait. Falyabudu, maka sembahlah oleh kalian. Sembah, ibadahilah oleh kalian rabb hadzal bait. Rabb bukan baitnya, ingat, bukan Ka'bahnya, bukan kiblatnya. Rabb hadzal bait, Rabbnya. Jadi saat kita menghadap ke arah Ka'bah, bukan menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah Rabbnya. Jelas ya? Di sini ada kalimat rabb hadzal bait, ya. Kalimat hadzal bait menunjukkan ini kiblatnya, Rabb menunjukkan Tuhan yang harus kita sembah. Jelas di sini? Maka jika Anda ada di sekitaran Al-Masjidil Haram, dekat dengan itu, ya apalagi di wilayah Makkah misalnya, bisa dipastikan mengarah ke Ka'bah, maka jihah atau kiblah kita terkhusus mesti dipastikan menghadap ke arah ini, ke Al-Bait, ke Ka'bah. Ya. Li'ilafi Quraisyin kan Al-Quraisy, turunnya di mana? Di Makkah, bukan di Madinah. Sedangkan rumah Nabi dekat ke Ka'bah. Kan saya pernah tunjukkan kepada Anda, kan? Ini Ka'bahnya misalnya, ya. Teman-teman yang ikut umrah pernah saya tunjukkan bahkan rumahnya. Anda keluar tarik garis jajar, ini Hajar Aswad, tarik ke sini, ini Bukit Safa, tarik ke sini lurus terus, ada Babus Salam di sini. Kemudian naik sedikit tangga ke atas, ya, ada eskalator sebelah sininya, tarik garis lurus, ini rumah Nabi. Ini Jabal Qubais, istana raja di sini. Yang di sini Zamzam, sekarang menara Zamzam. Jadi kalau ayat ini turun di sekitaran Makkah, bisa dipastikan gak jauh dari Ka'bah di sini. Di begitu turun menyebut kalimat orang-orang Quraisy yang terbiasa beraktivitas berniaga, ya Allah telah berikan anugerah kepada kalian, diberikan ketenangan, diberikan makanan kebutuhan. Sekarang syukuri itu semua dengan menyembah Rabb hadzal bait. Sembah Allah dengan menghadap ke arah Ka'bah Al-Bait. Turunnya di mana? Di Mekah. Areanya mana? Dekat Ka'bah. Jadi wajar kalau kalimatnya tidak menggunakan Al-Masjidil Haram, tapi menggunakan kalimat Al-Bait. Paham sampai sini? Jadi kalau Anda tepat berada di sekitaran Ka'bah, area Al-Masjidil Haram, maka harus Anda pastikan sholat Anda menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu Anda akan temukan garis-garis langsung yang akan digaris, seluruhnya menghadap ke sini. Anda ada di manapun, ada sisi ini, hadapnya akan ke sini. Sisi di sini begini, sisi di sini begini. Sampai bahkan ke area rumah Nabi SAW dulu, yang diduga oleh para sejarawan di situ Nabi dilahirkan. Ini penting saya sampaikan. Karena ada beberapa orang yang ketika sampai ke Mekah, Masya Allah, itu sampai salah kiblat, Pak. Betul, Bu. Ya. Kami saat mengajak beberapa teman kunjungan ke tempat yang diduga Nabi dilahirkan di situ, Maulid An-Nabawi, sekarang disebut Al-Maktabah Qadimah, ya, perpustakaan yang dulu, ya, disamarkan tempatnya supaya tidak dikultuskan. Itu terakhir bahkan kami ke sana, ya, itu sempat kita foto, ada gambar di dindingnya begini. Ada tulisan orang ruku dan sujud. Ya, kemudian dicoret begini. Ditulis pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Jangan sholat menghadap ke sini. Kenapa menggunakan kalimat bahasa Indonesia? Patut diduga ada orang Indonesia yang salah juga gitu. Ya. Kalau nggak akan ada tulisannya. Ya. Nggak ada bahasa Jepang di situ, nggak ada bahasa Cina gitu kan? Yang ada bahasa Indonesia. Baik, salah satunya. Itu artinya sampai yang ke Mekah pun masih salah kiblat juga. Sholat ngadep ke situ gitu kan? Sudah keliru gitu kan? Nggak setiap benda mesti kemudian kita sholati, tidak begitu. Jelas di sini? Baik, jadi pastikan ketika Anda berada di sekitaran Ka'bah, maka kiblatnya tidak ada tawar-menawar di sini. Posisinya harus langsung kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Jelas? Baik. Sekarang, jika areanya di luar itu, awas hati-hati. Li'ilafi Quraisy, turunnya sekitaran Mekah. Mekah ada di mana? Sekarang wilayah Saudi. Tapi Saudi kan luas. Ada di Riyadh juga, kan? Ada di Jeddah juga, kan? Ya, ada Damam dan sebagainya, wilayah sekitaran Jeddah ke sana. Cukup luas. Ya, apa kemudian setiap Anda tarik garis dari Ka'bah menjauh, setiap orang yang kemudian akan sholat bisa persis menghadap Ka'bah? Ka'bah sebesar apa gitu kan?
Semakin Anda tarik, apalagi semakin jauh. Sampai ke Merauke, bukan hanya Maroko. Tarik ke Maroko, tarik lagi sampai Merauke. Kan Masya Allah. Sampai ke Sabang sana. Begitu Anda semakin tarik, semakin jauh, tidak mudah memastikan salat Anda persis menghadap kepada Ka'bah itu. Ya. Dengan barangkali volume atau bentuk yang belum bisa mewakili semua jihad, persis harus menghadap ke situ. Belum tentu pas itu. Ya. Maka bagaimana ayat Quran melukiskannya? Ini menggunakan kata syatral masjidil haram. Gunakan area yang lebih luas lagi. Yang jika salah satunya sudah mulai menuju kepada sisi itu, maka sudah dipandang sah menghadap ke arah kiblat. Walaupun tidak pas menuju Ka'bahnya. Tapi area ini yang mendapatkan area dari karisma Ka'bah dan area spiritual menyebar di dalamnya, maka dipandang oleh Al-Quran, bahkan disebutkan nasnya sebagai dalil, Anda walaupun masjidnya atau posisi Anda hanya menghadap ke area sedikit Masjidil Haram, maka sudah pas dipandang menghadap ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat. Jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang perhatikan syatrun. Syatrun itu artinya garis yang dibuat pada asalnya. Silakan Mas. Ya, garis yang dibuat. Jadi kalau saya buat seperti ini, dalam orang Arab mengatakan syatr. Syatr. Ini nuqtah. Ini fasilah. Ini nuqtatain atau syarihah. Ya, titik 2, kan? Kalau titik 3 apa istilahnya? Enggak ada, enggak usah ngarang ya, enggak usah ngarang. Baik, jadi ini nuqtah, fasilah, syarihah atau nuqtatain, ini syatr. Ya, garis yang dibuat yang menyambungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Ini Masya Allah, saking jelinya diksi dalam Al-Quran. Ini seakan-akan ingin menggambarkan kepada Anda, kalau Anda ingin sholat di posisi Anda, baik di masjid, di rumah dan sebagainya, silahkan dengan pengetahuan yang Anda bisa pelajari, bisa Anda dapati, tarik garis ya sampai menuju ke arah Al-Masjidil Haram. Ya, minimal masuk ke bagian areanya. Ya, sudah nyentuh ke arah sedikit, misalnya ini kena, ini sudah menghadap ke arah kiblat. Jelas? Baik, tidak harus pas ke tengah-tengah Ka'bah. Pas, alhamdulillah. Ya, tidak pas, geser dikit, sepanjang masih di area ini, masih bagian dapat dari kalimat itu. Ya. Bahkan nanti para ulama dalam pembahasan nanti Syekh As-Sabuni, ya, As-Sabuni punya kitab namanya Rawa'i'ul Bayan. Muhammad Ali As-Sabuni namanya. Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Fi tafsir ayatil ahkam. Disingkat jadi tafsir ayat ahkam. Ini saya menduga bahwa ini termasuk kitab yang sangat baik dalam persoalan ayat hukum. Jadi semua ayat hukum dalam Quran dikeluarkan oleh beliau, dikupas tuntas dari segi bahasanya, segi hukumnya dan pendapat para ulamanya. Ya. Ketika menerangkan ayat ini, ya, beliau menjelaskan bahwa bahkan para ulama memberikan keluasan lagi berdasar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang semakin jauh dan kesulitan menghadap ke arah Al-Masjidil Haram, maka dia paling minimal bisa menghadap ke arah Al-Haram. Al-Haram, batas suci, ya, yang menjadi batas di sekitaran Makkah itu. Jadi kalau antum masuk ke area Makkah kan ada hududul haram namanya, batas haram. Di situ sudah mulai bertalbiyah kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kalau berihram. Kalau tidak Anda mulai berdoa, ya kan? Mulai berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma inna hadzal haram haramuka, gitu kan? Ya Allah, ini haram adalah batasmu. Faharim lana syu'urana, maka mohon haramkan ya Allah kulit kami, haramkan ya Allah rambut kami, haramkan ya Allah daging kami, haramkan fisik kami ya Allah dari neraka. Maksud jangan sentuh dari neraka ketika kami masuk ke sini. Paham sampai sini? Nah, jadi saya cepat simpulkan, kalau Anda ingin menunaikan salat, menghadaplah ke arah kiblat. Kalau dekat Ka'bah, pastikan menghadap ke arah Ka'bah. Kalau keluar dari area Ka'bah, area Al-Haram, minimal Anda menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Kalau semakin jauh lagi, terlampau sulit menghadap ke sini, sulit dipastikan, maka minimal ke area Al-Haram. Jelas? Di luar ini tidak sah salatnya. Ya. Coba dicek lagi ya. Jangan-jangan kita menduga selama ini menghadap ke arah Al-Haram, tapi Masya Allah jauh sampai ke Manchester sana misalnya. Ya, itu kelebihan. Jadi kalau ada orang sholat kemudian tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Biasanya, mohon maaf, ada dua golongan yang kadang-kadang belum terlalu peduli dengan ini.
Golongan pertama, anak kecil. Kan, yang saat dilatih dia menunaikan sholat. Kadang-kadang orang tua itu merasa bangga kalau anaknya sudah mulai sholat. Yang penting ikut-ikutan sholat. Nah, saya mohon sebesar-besarnya, kalau bisa mengarahkan anak pada yang benar, jangan bangga pada yang salah. Kasihan kalau sudah terbiasa, nanti sulit lagi untuk membenarkannya. Ya, jadi mohon benarkan dia cara yang sholat yang baik. Untuk laki-laki, mulai kalau sudah terbiasa bisa ke masjid, ajak dia ke masjid supaya kenal bahkan dengan masjidnya. Ya, kalau belum terbiasa, orang tuanya biasakan sholat di rumah, menghadap ke arah kiblat. Kadang anak-anak suka berputar, itu kan, tiba-tiba sajadah dialihkan, sholat menghadap sebaliknya. Ya, Anda bisa biarkan di awal, setelah itu kemudian Anda mulai palingkan. Masya Allah, kalau yang kesini, ini bukan kiblat namanya, gitu kan? Kiblat itu siapa ya? Teman ayah? Bukan, ya. Kiblat itu arah kita menunaikan sholat. Kalau ke kiblat, Anda bisa jadi pintar. Tapi kalau ke sini, wah sulit nanti belajarnya. Dia palingkan lagi. Jadi sesuai dengan dunianya. Ya, kalau dia senang dengan mainan, kalau ngadap ke kiblat, mainan bisa dapatnya bisa cepat. Kalau nggak ke kiblat, bisa lambat mainannya. Begitu ya. Nah, jadi dia lebih ada nuansa-nuansa untuk cepat dia belajar. Ya, paham ya? Itu golongan pertama. Golongan kedua, maaf, orang yang memang sudah mulai kehilangan sebagian dari kesadarannya. Ada yang disebut dengan masa ardhalil umri atau pikun. Ya. Kadang-kadang suka lupa. Nah, yang seperti ini, walaupun ada toleransi bagi dia sendirian kalau tidak ada pendamping, tapi kalau ada pendamping, dia mesti diarahkan. Ya, mesti diarahkan. Kadang-kadang sholat pertama menghadap kiblat, besoknya lupa. Tiba-tiba menghadapnya miring jauh misalnya kan. Ketika sedang sholat, antum bisa langsung arahkan seperti ini. Paham ya? Baik. Nah, kalau ada orang sehat masih salah kiblat, kemungkinan masuk pada dua kategori ini. Ya, dia sehat tapi kekanak-kanakan, ya, dia sehat tapi juga kurang peduli dengan agamanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, saya berhenti di sini dulu, nanti bagian yang kedua, kemudian kita praktek, lalu kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan. Bagian kedua, setelah kita tahu kiblatnya kemana, arahnya seperti apa, kita pastikan masuk satu di antara tiga kategori tadi, maka mulailah mengambil sikap yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666, atau tidak semua orang bisa mengalami ini, tapi punya kondisi yang berbeda. Bisa ada di Al-Bukhari di bagian kedua halaman 468, juga di Abu Daud dengan hadis redaksi yang mirip sama dengan halaman dan juz yang kami cantumkan ini. Baik. Sekarang Anda sudah tahu kiblatnya, arahnya kemana? Lalu apa yang kita lakukan? Memulai sholatnya, sudah tahu arah kiblatnya, lalu kita melakukan apa? Awas, hati-hati. Yuk kita bacakan hadisnya. Kata Nabi, "Shalli qa'iman au qa'idan au ala jambin." Silahkan Anda memulai sholat, imma dalam posisi berdiri. Satu, yang ini hadisnya. Berdiri, sholli qa'iman, ini perintah. Lihat kalimat hadisnya, sholli qa'iman. Sholatlah Anda dengan berdiri. Jadi, berdiri. Ini pilihan pertama. Dan bentuk pilihannya adalah perintah. Artinya apa? Kata para ulama hadis, ini menunjukkan kesan bahwa bentuk perintah ini, jika ada seseorang mampu berdiri dalam sholatnya, kemudian dia memilih duduk atau tidak berdiri, maka sholatnya dipandang tidak sah. Batal sholatnya. Dia mampu berdiri, tapi dia memilih duduk misalnya, maka batal sholatnya. Mesti dia ulang. Kecuali sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah, ada keringanan di sini. Terkhusus pada sholat sunnah yang sifatnya, maaf, rakaatnya begitu banyak, bacaannya kadang panjang. Ya, misal Anda ikut sholat tarawih misalnya kan, apalagi 10 malam terakhir, sholatnya di Masjid Al-Haram atau di Masjid Nabawi, yang bilangan rakaatnya juga lebih panjang kadang dari kita, bacaannya lebih panjang dari kita. Kadang-kadang tidak kuat terlampau lama berdiri, itu boleh duduk. Boleh, dan hadisnya ada di situ. Ya, sholatul qa'id nisfal qa'im. Sholat orang yang duduk mendapatkan pahala setengah dari yang berdiri. Setengah dari yang berdiri, ya, Masya Allah. Jadi masih dapat pahalanya, cuman setengah, gitu kan? Alhamdulillah setengah juga agak lumayan, gitu kan? Masjidil Haram sekali sholat berapa? 100.000, Masya Allah, ya kan? Baik, 100.000. Kalau dapat setengah berapa?
50.000. Di Anur dapat berapa? 1. Kalau milih duduk berapa? Benar-benar setengah kalau itu. Masya Allah. Udah rakaatnya sebentar, bacanya pendek, masih mau duduk juga. La haula wala quwwata illa billah. Padahal mampu berdiri misalnya. Nah, ini benar-benar setengah. Ya. Kalau yang ini agak lumayan lah, gitu ya. Baik, jelas di sini? Baik, jadi kalau Anda memilih untuk duduk padahal mampu berdiri dalam menunaikan salat fardu, maka salatnya dianggap tidak sah. Dia mesti mengulang. Mesti mengulang. Tayyib. Teruskan sebentar. Kita belum bicara kasus ya, kita masih yang standar dulu. Ya, kasus yang saya maksudkan nanti dari yang pertama tadi yang tidak tahu kiblat bagaimana caranya, gitu kan? Nah, termasuk kasus-kasus yang ini. Yang kedua, au qa'idan, atau kalau tak mampu, lihat cara menerjemahkannya. Atau kalau tidak mampu dia berdiri, bisa qa'idan. Dia duduk. Baik. Au ala jambin. Ala jambin. Atau silahkan sambil berbaring. Kalau tak mampu duduk, berbaring. Ini urutannya. Jadi Masya Allah, ada banyak kemudahan dalam menunaikan ini. Ya. Anda yang mampu berdiri, silahkan berdiri. Ada persoalan di kaki, nggak bisa berdiri. Tapi perhatikan, tidak langsung duduk. Karena urutannya menggunakan kata au. Au itu sepanjang masih bisa berdiri dalam sebagian prakteknya, maka jangan langsung pilih duduk. Misal, Anda kesulitan, masalah di lutut. Ya, sujud yang sulit, ruku yang sulit, tapi berdiri masih bisa berdiri. Maka cara terbaiknya, jangan langsung Anda kemudian duduk, tidak. Ya. Karena Nabi pun pernah bersandar kepada tongkatnya begini, saking ingin berdirinya. Ingin menunjukkan masih mampu. Ya, walaupun kemudian dalam ruku dan sujudnya kemudian dilakukan dengan cara pelan-pelan sampai kemudian beliau duduk. Nah, kata para ulama, konteks ini kalau ditarik kekinian, Anda masih mampu berdiri tapi punya persoalan dalam ruku dan sujud, tidak menjadi aib bagi kita untuk menyimpan kursi misalnya ya, yang disejajarkan dengan saf teman-teman yang berdiri, kemudian Anda mulai bertakbir dalam keadaan berdiri. Ya, kemudian setelah ruku Anda tidak kuat, Anda duduk. Ya, turunkan gerakannya, kepala turun sedikit, baca bacaan ruku. Jelas ya? Kemudian i'tidal, ya, Anda bisa sambil duduk juga. Ya, kalau tidak kuat tuh kemudian berdiri dan sujud Anda duduk kembali dan turunkan lebih rendah menunjukkan bahwa Anda sedang sujud. Paham sampai sini? Baik, jadi yang kita tampilkan kepada Allah dalam salat kita itu kesungguhan kita. Ya, kesungguhan kita. Jadi bagaimana Nabi SAW ingin menampilkan bahwa ya Allah, saya syukuri nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih memberikan saya kehidupan, memberikan kenyamanan hidup. Semaksimal mungkin kita bersyukur kepada Allah. Sepanjang masih punya kemampuan, tunaikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan biasanya orang-orang seperti ini, itu akan mendapatkan anugerah dari Allah yang lebih daripada orang biasanya. Di Anda semakin serius beribadah kepada Allah, maka Allah pun akan lebih serius memberikan nikmat kepada kita dalam kehidupan. Ya, itu rumusnya sudah ada. Di Quran surah kedua, ayat 151. Sampai 152. Lihat di 152-nya. 151 untuk Nabi, 152 untuk termasuk kita umatnya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Menggunakan fa dengan cepat. Ingatlah kepadaku dengan cepat. Adzkurkum, secepat engkau mengingat kepadaku, maka aku pun akan secepat itu atau bahkan lebih cepat dari ingatanmu kepadaku. Jadi kalau Anda cepat merespon ketentuan Allah, Allah pun akan semakin cepat merespon kebutuhan kita. Anda sholat misalnya, kan sering saya istilahkan ini kan, subuh 4.47, Masya Allah, dipanggilnya 4.47, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lalu Anda misalnya datang kepada Allah sesuai panggilan itu. 4.47 misalnya sholat subuh adzan dipanggil, Anda datang sesuai panggilan. Anda diingatkan, Anda ingat. Maka Allah pun hanya akan ingat kepada Anda saat Anda memanggilnya. Anda nggak panggil, nggak akan ingat. Bukan nggak ingat berarti maksudnya nggak ingat dengan Anda, bukan. Nggak akan perhatikan. Ya, jadi Anda dipanggil, Anda ingat. Anda manggil Allah, minta, baru Allah akan respon. Tapi yang hebat, belum dipanggil, dia sudah respon. Ada yang bangun jam 3, ada yang setengah 3, ada yang setengah 4. Masya Allah, dia berwudu, ada yang mandi dulu, ada yang berzikir, ada yang tahajud dulu, ada yang baca Al-Quran, ada yang istighfar. Padahal yang fardu belum dipanggil. Maka orang seperti itu, Masya Allah, akan selalu dibimbing oleh Allah. Direspon bahkan sebelum dia minta. Ya.
Banyak kalangan sahabat Nabi kalau Anda belajar sirah itu indah sekali. Kebanyakan mereka bahkan belum minta, sudah diberikan. Belum memohon, sudah disiapkan. Makanya Imran dengan istrinya itu Handa dilukiskan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37 itu posisi paling kiri dari tengah sampai dengan ke bawah. Masya Allah, itu kan indah. Ya, menyiapkan anaknya supaya dekat dengan Allah, disiapkan, berikhtiar, cari guru terbaik, cari tempat yang baik. Apa yang dijamin oleh Allah? Perhatikan kalimatnya di ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah sampaikan, kami terima ikhtiar kedua orang tua itu. Saya akan perhatikan, kata Allah, anaknya ini dari mulai tumbuh dia sampai dengan wafat. Nabatan hasana, dengan pertumbuhan yang baik. Di orang tuanya belum memberikan apa-apa, tapi Allah yang sudah berikan. Sampai-sampai orang tua menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian. Setiap pamannya Nabi Zakaria masuk untuk mengantarkan itu, di dalamnya sudah ada. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk ke dalam mihrabnya sudah didapatkan di situ. Sampai bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Ha huwa min 'indillah. Huwa min 'indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, itu yang paling indah. Jadi semakin Anda cepat merespon, semakin cepat ya perhatian Allah kepada kita. Tapi kalau Anda menunda-nunda, apalagi misalnya malas, wah itu susah. Ya, dipanggil jam 4:47, baru sadar 7:44. Itu pun belum ingat sholat, Masya Allah. Nah, itu yang repot, kan? Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, saya kembalikan, sepanjang punya kemampuan berdiri, maksimalkan. Ya, walaupun cuma sholat sunnah, tidak bisa silahkan duduk. Ya, kalau kesulitan silahkan berbaring. Dan ini bukan aib. Dalam sholat fardu, tidak mampu ini semua, Anda berbaring, itu nilainya sama dengan yang berdiri. Dengan yang duduk, sepanjang rukun dan syaratnya ditunaikan dengan benar. Saya pernah ditanya seorang ibu, ya, dan menangis beliau. Ya, mengatakan, Ustaz, saya pernah dirawat di rumah sakit. Ya, sholatnya wudunya cuma tayamum, sholatnya berbaring. Sholat saya sah tidak, Ustaz? Saya katakan, Masya Allah ibu. Ibu sakit, masih mau sholat. Di luar sana banyak orang sehat gak mau sholat. Itu nikmat luar biasa. Jangan tanyakan bagaimana Allah menerima, tapi syukuri nikmat itu. Ya, ada orang sakit masih mau sholat, banyak orang sehat gak ingat sholat. Dan itu insya Allah sempurna pahalanya. Insya Allah sempurna pahalanya. Baik sama dengan yang berdiri, yang duduk, ataupun ditunaikan dalam keadaan berbaring, sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan benar. Jelas di sini? Baik. Bagian terakhirnya, dan ini yang akan kita praktekkan. Sekarang kita ambil yang standar. Kalau duduk kan gak usah ditanya kan. Orang duduk umumnya normal, semua duduk. Berbaring juga normal. Yang jadi masalah, yang berdiri, bagaimana cara berdirinya. Baik. Lihat sini. Berdiri tidak sekarang? Berdiri. Berdiri bukan? Berdiri. Berdiri sekarang? Ah, kan? Ada yang begini berdiri ceklik, ya. Ada yang begini ceklik, kan? Nah, itu berdiri juga. Nah, sekarang berdiri dalam sholat seperti apa? Karena mesti diatur. Kalau nggak diatur, semua orang bisa berdiri. Ada yang kakinya lebar begini, ada yang kakinya rapat begini, kan? Ada yang kakinya lurus begini, ada yang begini, macam-macam. Kalau tidak diatur, semua orang akan berdiri. Maka dari situ, kita akan lihat seperti apa berdiri yang diinginkan. Paham sampai sini? Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillah. Itu mau ngapus lagi? Alhamdulillah, baik. Baik, kamera dihapus ya. Bismillah. Taib. Abu Daud nomor hadis 666. Ini caranya. Kita di ketentuan pilihannya, yang ini caranya. Kita sampai paham betul ya. Tolong sampai paham betul, kalau sudah paham tinggal praktekkan. Saya tidak menginginkan Anda belum paham dan keluar dari masjid ini. Pahami, belum paham tanyakan, kita tuntaskan. Saya tidak tahu, kita katakan Allahu a'lam, kita pelajari lagi sampai kita mengerti. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Sekarang lihat. Lihat kalimat Nabi, aqimus sufuf. Pertama, kalimat berdiri menggunakan kata aqim. Ini perintah, kata perintah. Aqim. Bahkan kalimat salat di Quran pada umumnya menggunakan turunan kata ini. Tadi saya tuliskan Quran surah 17 ayat 78. Dibuka dengan kata aqim. Aqimis salata liduluki syamsi. Aqim ini. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Kalau yang salat banyakan tambah di ujungnya, aqim. Quran surah kedua ayat ke-43, ya posisi paling kanan di pertengahan, wa aqimus salat wa atuz zakat.
Kalau terus dilakukan menjadi yuqimun namanya. Terus. Sekarang kerjakan, besok kerjakan lagi. Jadi yuqimun namanya. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata aqim. Asalnya dari kata qama ditambah dengan hamzah ini jadi aqama. Isyaratnya atau sifatnya disebut dengan iqamah. Iqamah. Ayo perhatikan ya, fokus ya. Saya mau turunkan kalimat ini. Setelah diturunkan, saya coba praktikkan. Kata aqim, kata dasarnya dari kata qama. Ini akar kata utamanya. Ya, dari sini muncul kata qiyam. Ya, qiyam dari kata qama. Apa itu qama? Qama itu secara bahasa berdiri tegak seimbang, sempurna, tegak seimbang, sempurna. Fokus pelan-pelan. Sesuatu disebut tegak dengan kalimat qama itu bila posisi badan bagian atas dan kaki memenuhi dua hal utama. Hal pertama, ya, posisi badan ini tegak lurus, tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang. Jadi posisi badan tegak. Paham ya? Itu qama namanya. Yang kedua, posisi kaki, lebarnya. Disebut dengan qama, qiyam, jika lebar kaki ini secara singkat sejajar dengan bahunya. Ya, tidak terlampau luas begini, lebar. Tidak juga terlampau menyempit begini. Paham ya? Jadi kalau Anda berdiri begini misalnya, itu bukan qama namanya. Karena posisi nggak seimbang. Dorong dikit, geser, jatuh. Jelas ya? Posisi begini pun bukan qama namanya. Ini bukan keseimbangan. Ya. Bahkan kalau Anda berolahraga misalnya di perbasi olahraga menembak itu, yaitu sama posisinya badan tegak, kaki sejajar dengan bahu. Ya. Kami waktu ke Bali itu dijamu oleh salah seorang tokoh di perbasi, diajarin, ya ditunjukkan, maksudnya dikasih petunjuk. Begini Ustaz, kami juga mengajari ini caranya berdiri sempurna, tegak. Ternyata Masya Allah, tegak sempurna itu. Ya, badannya tegak, harus tegak, fokus ke depan. Kemudian kakinya sejajar dengan bahunya. Itu yang disebut dengan qama, qiyam. Jelas? Nah, kalau Anda ingin berusaha untuk melakukan itu, Anda ingin berusaha tegak badannya. Tadinya biasanya jalannya begini, pas sholat harus tegak misalnya kan? Baik, Anda berdiri tegak begini. Baru badan ya. Dan kaki Anda diusahakan sejajar dengan bahu. Tadinya biasa saja, tadinya asal berdiri aja, ada yang begini, ada yang begini. Sekarang Anda ingin usahakan sejajar dengan bahunya, supaya seimbang. Maka ketika Anda ingin berusaha berdiri tegak dengan baik, kalimatnya ditambah kata dasarnya dengan menggunakan hamzah. Ha. Dari qama jadi aqama, menegakkan diri, usaha untuk berdiri secara seimbang sempurna. Jelas? Jadi, kenapa kalimatnya menggunakan kata ini? Aqama, seakan-akan memberikan isyarat bahwa kalau ingin sholat, mulailah dengan usaha yang serius. Walaupun itu memulai dengan berdiri. Ini akan sangat menentukan. Jadi jangan main-main walaupun kelihatan berdiri. Nanti ini ada maknanya. Ini saya tunjukkan. Pertemuan berikutnya bahkan saya bawakan kitabnya. Ini kitab yang membahas tentang makna berdiri. Ada maknanya ini berdiri ini. Ya, dan sahabat Nabi ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW makna berdiri begini, dipraktikkan dalam kehidupan, Masya Allah, hidupnya semua sukses dalam kehidupan. Mandiri, tidak bergantung orang, dan ada bahkan yang jadi orang kaya karena belajar dari persoalan ini saja. Nanti kita lihat, ya. Nanti kita lihat di akhir bahasan saja. Nah, ini poinnya. Jadi ketika Anda akan menunaikan sholat, kalimatnya menggunakan kata aqama, kata perintahnya itu aqim. Kata dasarnya qama. Usaha Anda untuk berdiri seperti ini disebut dengan aqama, perintahnya disebut dengan aqim. Jadi ketika Nabi membuka kalimat kita setelah berwudu, tahu kiblatnya mengatakan aqim as-sufuf, ini memberikan kesan, hey, usahalah kalian yang serius untuk berdiri tegak seimbang sebelum memulai sholat. Maksimalkan dulu. Makanya Nabi itu tidak cukup beliau sekedar memerintahkan. Itu sampai beliau berjalan, dilihat. Ya, kalau belum seimbang, beliau luruskan. Beliau perbaiki sampai betul-betul baik dalam sholatnya, karena nanti akan berpengaruh dalam sholat kita. Isyaratnya disebut dengan iqamah. Ini isyaratnya. Jadi iqamah itu bukan panggilan sholat. Iqamah itu isyarat untuk memulai sholat dengan sempurna, memulai dari berdirinya. Iqamah. Ya.
Cuman kadang orang Indonesia nggak senang yang panjang-panjang, singkat. Senangnya singkat dan ujung yang disebutkan. Qomat gitu kan. Ini. Qomat. Qomat itu dari kata iqamah, disingkat. Di Arab nggak akan ngerti. Sudah qomat belum? Qomat katanya. Nggak akan ngerti apa itu qomat. Taunya iqamah. Di azan panggilan sholat, iqamah isyarat untuk menyempurnakan dalam memulai sholat. Jadi kalau Anda sudah mendengar isyarat iqamah, Allahu Akbar, artinya Anda harus sudah mulai berdiri. Mulai menghusyukkan hati. Tata dengan baik. Itu isyarat. Ya. Itu isyarat yang menunjukkan kepada kita mulai sholat dengan baik. Ya. Cuma di kita kadang suka disingkat. Ya. Ya, di Arab tidak. Bahkan mereka urusan dunia juga lengkap. Ya. Main olahraga, misalnya main bola. Ya. Ada Abdurrahman bawa bola. Masya Allah. Suruh dibagi, panggil temannya minta. Dia akan katakan, Abdurrahman, Allah ta'ala yang nawazir. Abdurrahman saya ini bagi bolanya, bagi oper. Orang kita enggak. Man, oper. Man wazia, di kan? Husain sen kan? Masya Allah. Nah, jadi kalimat iqamah, orang kita disebut dengan qomat. Ya? Jadi kalau sudah qomat artinya berusaha untuk tegak. Paham? Halo, paham? Ya, paham. Baik, kalau paham, saya teruskan lagi sampai ke akhirnya ya. Sebentar, lihat. Berdirinya bagaimana Ustaz? Ya, tadi kan sudah ketahuan ya, karena hadisnya belum selesai. Ya, badan tegak. Kaki berdiri selebar bahunya. Kaki berdiri selebar bahu. Posisi kaki kan kadang-kadang saat berdiri, Anda bisa perhatikan sebentar. Ya, ada yang berdirinya kakinya memang tegak badannya, kemudian lebarnya selebar bahunya. Tapi kadang Anda perhatikan dalam berdiri ini akan terjadi dua hal. Satu, sama-sama berdiri tapi nggak lurus. Halo? Ya, berdiri tapi nggak lurus. Karena sholat yang dikerjakan pertama kali di Quran isyaratnya adalah sholat bersama orang banyak, berjamaah, bukan sendirian. Yuqimun, mereka menunaikan sholat dengan sempurna. Kalau mereka itu satu orang atau dua? Banyak. Aqimu, banyak. Di persoalan sholat yang paling utama, kalau Anda bisa tunaikan dengan berjamaah, maka itu yang paling mulia dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah sekarang persoalannya, kalau Anda sedang berdiri bersama banyak orang, samping kanan dengan kiri, seperti apa berdirinya? Apakah cukup dengan berdiri? Ternyata tidak. Nabi kemudian memberikan bahasa terusan, aqim as-sufuf. Aqim as-sufuf. Ini. As-sufuf. Menggunakan kata saf. Saf itu bisa berarti, ini sufuf berasal dari kata saf. Bisa berarti sesuatu yang rapat, lurus, sejajar. Rapat, lurus, sejajar. Itu saf. Saya ulang, rapat, lurus, sejajar. Jadi Nabi ingin mengatakan kalau Anda sholat dengan banyak orang, Anda berdiri, tapi ingat, berdiri Anda mesti lurus dengan yang lain. Mesti rapat dan sejajar. Jangan sampai satu berdiri sini, satu sini, gitu kan? Nah, kalau saya gambarkan dengan visual begini, mungkin agak belum tampak. Sekarang kita ambil contoh praktek, saya mohon sekitar 3 orang bisa cepat maju ke depan untuk kita berikan arahan yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman untuk melihat cara berdiri yang dimaksudkan di hadis ini. Ya, saya bisa mulai dengan bismillah, silakan bisa 3 orang. Jazakallah khair. Antum boleh disampaikan pada yang lain untuk menghapus karena antum maju. Baik, enggak apa-apa ya. Jadi antum sebelah sini, Akhid Karim. Sebelah sini 3 orang, Pak, silakan. Baik. Baik, kita sholat menghadap ke arah mana? Kiblat. Ini masjid kiblatnya kemana? Oh, baik, silakan ya. Baik. Alhamdulillah. Boleh bergeser ke sebelah sana? Nah, teman-teman sekarang perhatikan ya, pelan-pelan, perhatikan, fokus betul. Nabi katakan, aqim. Kalau cuma sampai sini, maka ini terkait dengan posisi badan dan kaki. Lebar, selebar bahu, kakinya, badan kemudian tegak. Ingat, setiap ukuran bisa berbeda. Baik ya, yang kurus seperti saya dengan yang agak gemukan dan gemuk banget mungkin akan berbeda ukuran kaki dan lebarnya. Maka disesuaikan saja. Nah, sekarang perhatikan, ini yang sholat bukan satu orang, tapi cukup beberapa orang.
Sekarang masing-masing saja Pak, tidak usah banyak berpikir, seperti biasanya berdiri. Silahkan berdiri. Dan tidak usah saling mengoreksi satu dengan yang lain. Kebiasaan pribadi aja dulu. Ya. Baik, sudah jelas? Nah sekarang berdiri, sudah sampai sini? Nah, silahkan berdiri dengan baik. Ini sudah ada pilihan. Sekarang perhatikan teman-teman, jangan diralat ya. Tolong jangan dirubah. Begitu aja pokoknya. Sekarang perhatikan, posisi kakinya sama nggak semua? Nah ya, baik. Kalau Anda melihat dengan posisi kaki seperti ini, Anda akan terlihat bahwa kakinya berdirinya posisinya agak berbeda, tidak sama semuanya. Lihat ya, posisi kakinya tidak sama semua. Ya, nggak usah nengok, sedang sholat, berdiri aja. Jadi, untuk lihat, fokus, lihat ya. Pertama, semua yang berdiri ini badannya tegak, posisi kaki lebarnya sama. Tapi kalau Anda perhatikan, kaki misalnya yang ini, itu tumitnya dia ke dalam, kemudian jari depannya keluar, seperti ini berdirinya. Kalau Anda lihat kaki saya, ya, yang depannya keluar, tumitnya ke dalam. Begini. Dia membentuk siku ke dalam begini. Ya, terlihat? Baik ya. Terlihat insya Allah? Belakang? Ya, baik ya, nggak apa-apa. Ini. Kemudian, hampir semuanya demikian. Ya. Nanti ada bahkan yang Anda lihat nanti kakinya lurus seperti ini. Depan dengan belakang. Kita akan lihat nanti ya. Baik. Nah, sekarang pertama saya mau tanya sebentar. Karena Nabi katakan aqim as-sufuf. Sufuf itu mengandung arti rapat, lurus dan sejajar. Pertama, saya ingin tanyakan dulu kepada Anda semua. Pertama kita lihat dulu sisi lurusnya. Ini lurus tidak? Ingat jangan dirubah ya. Lurus tidak? Tidak. Kenapa tidak lurus? Nggak usah ngarang ya. Ngarang itu dalam bahasa Indonesia. Karena tidak ada patokan untuk meluruskan. Nggak ada patokan, bagaimana meluruskannya? Makanya Nabi ketika melihat tempat yang belum ada patokannya, beliau mengambil pedangnya, kemudian mulai menggaris dengan satu garisan. Ya. Lalu diluruskan, mengacu kepada garis ini. Beliau luruskan, jadi beliau ngambil pedang, digaris begini, setelah bertemu garisnya, baru kemudian diluruskan. Yang dimaksud beliau ngambil pedang, karena itu ada alat yang digunakan. Ya, secara otomatis beliau sedang pegang pedang, ada pedang yang adanya itu digaris oleh beliau. Ini menunjukkan, ingat kalau baca sunnah masih cerdas ya. Nabi bawa pedang, berarti saya bawa golok. Misalnya, Anda ambil golok garis, tidak. Itu maksudnya gunakan benda yang bisa menjadi garis. Silakan, Anda bisa gunakan misalnya lakban atau garis yang lain. Atau Anda pegang tongkat bikin pakai itu. Yang paling sempurna kan ikut Nabi ya Ustaz. Iya, tapi kan pahamnya harus cerdas juga. Ya, jelas ya? Nah, kalau sudah ada garisnya, jangan bikin garis sendiri. Jelas ya? Maka ini sudah ada garis misalnya di belakang. Nah, ini teman-teman tinggal meluruskan dengan garis saja. Tinggal meluruskan dengan garis. Sekarang saya minta dekat papan tulis sana supaya agak nampak terlihat. Silahkan bergeser Pak ke sebelah sana. Jazakallah khair. Silahkan luruskan dengan garis. Jazakallah khair. Ada yang depan, ada yang belakang, bebas ya, pilih mana saja. Baik, Masya Allah. Sudah? Sifat garis kadang-kadang ada dua. Garis depan, garis belakang. Atau bahkan ada yang cuma satu garis saja. Pertanyaannya, kaki kita pun punya dua sisi. Kaki depan, kaki bagian belakang. Jari dan tumit. Sekarang persoalannya, mana yang harus diluruskan dengan garis? Apakah jari-jari depannya, ataukah tumit bagian belakangnya? Tanya hadis dulu, nggak usah ngarang dia. Tanya hadisnya, kalau hadisnya sudah menyampaikan, baru kita simpulkan. Baik. Baik, sudah? Kita lanjutkan ya. Lihat, aqimus sufuf. Perhatikan, wahadhu bainal manakib wal aqdam. Kemudian mulai sejajarkan antara bahu dengan kakimu. Jadi rumusnya dari Nabi, garis itu kalau benar diikuti, maka posisi bahu akan sejajar kata Nabi. Bahunya akan sejajar. Maka dilukiskan di hadis tadi, bahu dengan kaki itu akan sejajar. Nah, mustahil Anda bisa berdiri lurus ya, bahunya sejajar kalau Anda merapatkan atau menempelkan kaki bagian depan ke garis. Itu nggak akan sejajar. Kita ambil contoh. Teman-teman bisa mundur sebentar? Ya. Ini ada garis yang ini ya. Tolong antum kaki depannya luruskan dengan garis yang ini. Time. Ya. Lihat sini, fokus. Lihat. Lurus gak bahunya? Tidak, akan berbeda. Karena ukuran kakinya macam-macam. Ya, 40, 41, 42 gitu kan.
ada yang lebih daripada itu. Karena ukuran kaki beda-beda, ini nggak akan nikmat dipandangnya. Apalagi yang memang ukuran kakinya sangat besar, bersanding dengan yang orang kurus, seperti saya misalnya. Ya pasti akan kelihatan nampak jauh bedanya. Dan nggak akan nyaman dipandang dalam saf barisan. Bukan saf itu, nggak enak dilihatnya. Maka yang mudah adalah, kata para ulama, lihat bagaimana Nabi meluruskan. Hanya terjadi bahu ini akan sejajar jika tumit bagian belakang itu yang menempel jelas di dalam garisnya. Yuk sekarang kita praktekkan. Jadikan garis ini sebagai acuan. Ya, antum tempelkan kaki tumit bagian belakang di garis yang ini. Depan ya. Ini. Mohon izin kalau saya kemudian coba luruskan. Maju Pak. Maju lagi, dikit lagi. Yang saya tepuk aja ya. Nggak saya tepuk, nggak usah maju. Tepuk dikit. Tepuk dikit. Baik. Agak lebih baik dari yang tadi ya. Agak lebih baik. Kalau karpetnya benar-benar lurus, ini akan sama ini. Kalau benar-benar lurus karpetnya, kalau diluruskan terus garisnya, ini akan seimbang bahu ini. Perhatikan, lebih baik dari yang tadi. Lurus, tegak. Baik, ini yang dimaksudkan. Jadi kalau disebutkan tolong berdiri sejajar garis, maksud yang sejajar ini bukan kaki depan yang ditempelkan, tapi bahu bagian belakang, yang kaki tumitnya itu yang sejajar dengan garisnya. Paham sampai sini? Berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Sama saja, tidak ada bedanya di sini. Sebentar. Paham sampai sini? Baik, kalau paham, saya teruskan dengan pertanyaan selanjutnya. Rapat tidak? Baik, jangan dirubah ya. Baik. Sekarang saya tanya antum semua, rapat tidak? Tidak, ada yang bilang rapat, ada yang bilang tidak. Baik, jamaah Masjid An-Nur berbeda pendapat tentang teman-teman yang berdiri, ya. Rapat atau tidak? Menurut antum, rapat tidak? Rapat. Rapat, baik ya. Sekarang kita tanya, menurut Nabi rapat atau tidak? Ini sekarang masalahnya. Apa ukuran rapat dan tidak ya? Gak usah nengok dulu. Nah, lihat sini. Teruskan hadisnya. Ya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kata Nabi, jangan biarkan ada celah yang memungkinkan setan masuk. Jangan biarkan ada celah yang memungkinkan setan masuk. Ada setan yang khusus menggoda, tugasnya menggoda orang sholat. Nanti kajian zuhur di Ar-Rauf kita akan bahas yang namanya khanzab namanya. Khanzab. Setan ini tugasnya memang spesialis orang sholat. Jadi begitu orang sholat sudah mau mulai bertakbir, kalau begini belum digoda, masih belum. Ya. Nanti saat mulai bertakbir dia akan mulai beraksi. Kata Nabi mengatakan fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Jadi begitu Anda mulai takbir, dia akan katakan kepada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Akan hadir memori macam-macam di kepala Anda yang mengganggu Anda dalam menunaikan salat. Enggak percaya silahkan. Begitu nanti Anda salat zuhur misalnya, setelah ini Anda akan temukan begitu takbir tiba-tiba muncul. Pelajaran kita sekarang pun akan muncul juga. Hati-hati ya. Kalau kamu nggak rapat, setan masuk. Padahal setan itu. Sama begitu. Nah, jadi kapan dia masuk? Sampai di ujung hadisnya, hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang salat nanti ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu puncaknya. Jadi kalau Anda masuk dalam kategori ini ada persoalan di situ. Sekarang bahasa nabinya bagaimana menutup celahnya? Lihat, celah yang disebutkan di hadis ini menggunakan kata furjah. Furjatun. Teman-teman boleh mundur sedikit supaya melihat apa yang mau saya tunjukkan. Sekarang perhatikan. Boleh bergeser ke sini. Dua orang dulu sebentar. Antum yang meja putih tunggu dulu. Sekarang antum berdiri, rapatkan, luruskan. Baik. Sekarang perhatikan. Jangan dirubah posisinya. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang berdiri yang tumitnya ke dalam gini. Kemudian kaki luarnya terbuka keluar gini. Seperti saya berdiri begini. Kakinya, jarinya terbuka keluar gini, tumitnya ke dalam. Paham? Baik, ini sah. Salat sendirian sah. Salat berjamaah pun sah. Jadi salat nggak ada masalah dari sisi sah tidaknya. Tapi dari sisi resiko, berdiri semacam ini, jika temannya mengikuti dengan cara yang sama, yang satu juga ikut berdiri begitu, maka akan tercipta celah seperti ini. Perhatikan. Ini keluar, kaki kiri seperti ini. Yang kanan keluar seperti ini.
Temannya yang di samping sini berdiri begini juga. Kaki kirinya akan menempel dengan kaki kanan teman yang satu. Ujungnya begini. Maka dari sini Anda akan temukan celah ini. Kalau dibalik. Ya, praktek paling mudahnya, teman-teman, mohon bantu saya. Mohon berdiri seperti saya seperti ini. Baik. Rapatkan. Silakan perhatikan. Lihat sini. Bukankah ada celah di bawah? Ya. Ini salatnya sah. Dari segi menghadap kiblat dan berdirinya. Cuman persoalannya ini menggunakan furjah namanya. Furjah itu celah yang muncul di antara satu titik yang rapat, itu furjah. Kalau terpisah, ini pisah misalnya begini. Ini khalal namanya. Khalal. Setan gak goda cuman tiup dikit aja udah gak enak salatnya. Ya, makanya antum akan lain. Salat berjauhan tuh gak akan enak. Gak akan nyaman gitu kan. Jadi nempel begini saja yang seperti ini masih ada celah itu setan masuk. Setan masuk di situ memberikan kemudian gangguan-gangguan dalam menunaikan sholat. Ya, kalau ada yang mengatakan kepada Anda, ya saya mau biarin aja setannya ikutan sholat sekalian misalnya kan, ya mungkin itu Anda, tapi yang lain belum tentu seperti itu. Dan tidak usah kita cela gitu kan, bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa ditutup? Ya, caranya kata para ulama, maka tutup celahnya supaya menempel sepenuhnya, gini. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan berusaha menjadikan depan dengan belakang itu lurus berdirinya begini. Maka Anda mulai tempelkan sehingga semaksimal mungkin sisi-sisinya semakin bertemu dengan baik. Jika berdiri lagi teman kita Khan Kajim, silahkan ikuti saya lurus seperti ini. Berdiri lurus depan dengan belakang. Baik, dilurus, luruskan. Ini juga sama, luruskan. Kemudian Anda rapatkan dengan baik. Rapatkan dengan baik seperti ini. Masya Allah. Ini setidaknya akan ada suasana berbeda ketika Anda memulai sholat. Tidak percaya silakan nanti sholat zuhur berdiri begini, rapatkan dengan baik. Itu demi Allah saya katakan akan ada perbedaan suasana di hati kita ketika memulai sholat. Ada kenikmatan dan kayaknya ada gangguan yang tertutup di situ. Lain rasanya. Antum sholat subuh penuh masjid berjamaah seperti ini. Begitu pulang kisahnya akan berbeda ketika antum cuma sholat dengan terpisah-pisah jaraknya. Lain ini. Tapi hadisnya belum selesai. Awas, hati-hati. Walayyinu bihaidi ikhwanikum. Dan lembutkan ya cara rapatmu ini sehingga memudahkan tangan teman kalian untuk bergerak. Dalam bahasa bebasnya, jangan sampai semangat kalian merapatkan itu lurus rapat sampai menyebabkan tangan teman kalian sulit bergerak takbir. Bertakbir susah. Itu tidak diinginkan. Ya. Jelas di sini? Baik. Silakan. Jazakallahu khair. Baik, terima kasih. Mohon teman-teman bisa dibantu, teman kita yang 3 tadi maju. Insyaallah nanti buku terbaru yang kita cetak untuk teman-teman yang barusan ya, yang 3 orang. Baik, fokus sebentar. Paham sampai sini? Jelas? Sudah dimulai sholatnya? Belum. Baru berdiri. Baru berdiri. Jadi pastikan berdiri kita seperti tadi itu. Berdiri dengan baik, setelah itu baru kemudian kita memulai takbir. Ini belum kita mulai ya. Nah, saya mohon izin sebentar. Saya mau tawarkan dulu ya. Ada satu bahasan lagi, masih terkait dengan berdiri, belum memulai sholat. Tapi ini hanya singkat sebetulnya. Boleh saya teruskan dulu sampai tuntas dulu ini. Kemudian kalau ada waktu silahkan Anda bertanya. Atau kita cukupkan di sini dulu, kemudian kita diskusi. Pilih yang mana? Tuntaskan dulu ya. Baik, kalau ingin dituntaskan, maka mohon izin satu orang dulu berdiri. Agak cepat. Boleh yang tadi atau yang lain? Antum, Bapak, baik. Saya minta satu, berdiri 2, nggak apa-apa dua-duanya. Antum tunggu di sini, Bapak di sini. Nah, Bapak pakai peci, Bapak jadi imam ya. Di sebelah sini. Baik. Ke kiblat, Pak ya. Karena kiblatnya di sana. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang antum sudah berdiri. Fokus. Persoalan berdiri kita merapat tadi sudah selesai. Tapi kan jamaahnya belum dimulai. Sholat berjamaah itu nggak mungkin semua berdiri sama-sama. Mesti ada satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Sekarang ini imamnya, ini makmumnya satu. Saya serahkan kepada antum, sholat akan dimulai. Silahkan antum berada di mana. Bismillah. Baik, sebentar. Yakin? Mau tanya kawan? Teman-teman? Baik. Saya kunci ya. Tuh, terubah lagi. Ya, baik. Baik. Alhamdulillah imamnya baik. Yakin? Boleh saya kunci? Saya kunci jawabannya. Perhatikan sini. Lihat berdirinya. Yakin berdirinya begini?
Baik ya, pelan-pelan. Ini makmum, ini imam. Bagaimana posisinya? Jika imamnya sendiri, dan sudah pasti imam sendirian, tidak mungkin imam berdua. Makmum sendiri. Baik ya? Makmum sendirian, posisinya ini sudah baik di samping kanannya imam. Jadi ini imam, ini makmum. Di samping kanan ini bagaimana posisinya? Itu ada dua cara untuk teman-teman yang ikhwan ya, yang laki-laki. Pertama, Anda bisa berdiri sejajar dengan imamnya. Jadi tidak ada yang lebih maju atau mundur. Jangan diralat. Ingat ya, berdiri sejajar, tidak ada yang lebih maju dan mundur. Berdasarkan keterangan nanti di hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tengah berada salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Daud di antara nomor hadis 1367, ada juga kemudian keterangan di hadis Muslim ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sejajar dengan beliau. Jadi posisinya sejajar, tidak ada yang lebih maju, dan ini rapat saja. Dan semaksimal mungkin berdiri seperti tadi, lurus depan belakang, rapat. Jelas sampai sini teman-teman yang ikhwan khususnya? Jelas, baik. Riwayat kedua, dan ini yang sangat populer dilakukan, dan ini juga baik ya. Itu adalah imam posisi maju sedikit dibanding dengan makmum, tapi kaki masih menempel sama, gak ada jarak. Ada yang mengatakan jarak satu kepalan, itu saya belum temukan keterangannya. Ya, belum temukan, saya nggak temukan. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun saya belum temukan. Gitu ya. Nah, jadi tidak usah kita mengambil jarak, cukup menempel saja. Yang penting nanti ada posisi imam lebih maju sedikit dibandingkan dengan makmumnya. Jelas sampai sini? Taib. Ini satu makmum. Datanglah kemudian makmum kedua, siapa? Baik. Pertanyaan pertama, kenapa antum terlambat? Ayo. Orang udah mulai sholat, antum baru datang. Antum kemana aja? Ini yang jadi masalah nih, jangan diulang ya. Baik ya. Saya dapat tanya, antum yang masbuk, saya nggak ikutan. Kenapa antum masbuk itu pertanyaan pertama? Saya dulu di sini. Yang dua ini dulu ya. Yang satu tahan sebentar, mohon izin di sini sebentar. Duduk dulu. Sekarang, mohon maaf Pak ya, peran berbeda untuk antum berdua. Ini suami, ini istri ya. Mohon ridhonya ya. Fokus. Baik, itu atau ini ayah, ini anak perempuan. Posisi anci ada di mana? Ayo. Enggak usah dikasih. Yakin? Ingat-ingat dulu. Jelas? Pak, sekarang perhatikan. Kalau ini suami, ini istri, atau laki-laki ini perempuan, yang satu mahram ya, dengan mahram yang sama, yang baik, maka posisinya dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tepat di belakang. Jelas ya? Dan itu pun tolong diberi jarak. Jangan jarak satu sujud, jarak dua sujud. Agak lebih mundur lagi. Jelas ya? Supaya nanti ketika muncul anak laki-laki, bisa mengambil saf yang ini, ya, atau nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Oke, jadi cukup ini mundur di belakang kalau tempatnya memungkinkan. Kalau tempatnya darurat misalnya, seperti Nabi pernah beliau kemudian berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah yang ada di Al-Bukhari nomor hadis 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Sampai ketika salat malamnya akan dilakukan, ada Sayyidah Aisyah bergeser tangan beliau ini sampai menyentuh kakinya Nabi. Ya, apa tandanya? Ada orang sholat, sampingnya pasangannya tidur, kemudian bergerak tangannya menyentuh kaki suaminya. Apa tandanya? Baik, ada dua tanda. Pertama, tidurnya nggak di kasur seperti kita, di bawah kan? Kalau di kasur yang tersentuh bukan kaki, yang tersentuh tangan. Kan? Ini bagaimana menunjukkan kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain waktu kita bahas persoalan ini. Yang kedua, bukan cuma sempit. Orang katakan RS6, RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah gitu kan. Dia mau selonjoran terkena tangan kepada kaki suaminya, kan? Ya, ini menunjukkan bahwa ruangan terbatas. Dalam kondisi terbatas itu darurat, gak ada masalah. Tapi dalam kondisi, bahkan ketika beliau dengan berumah tangga dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah, itu pernah ketika ruku begini, terkenalah bagian Nabi. Saking sederhananya gitu tempat tinggal beliau. Taib. Nah ini kondisi begini, tepat di belakang. Jelas ya? Baik, nah sekarang saya ganti. Mohon izin Pak ya, mohon dengan sangat. Ini perempuan, ibu. Ini anak perempuan.
Antum mau kemana sekarang? Baik, alhamdulillah. Nggak apa-apa, salah nggak ada masalah gitu kan? Benar saya curiga justru. Antum benar terus dari tadi ini. Baik, ini suami, ini maaf ini istri, ya ibu, ini anak perempuan. Mohon izin Bu, posisinya seperti ini. Ya saya. Jadi kalau perempuan dengan perempuan langsung di sebelah kanan dan tolong tidak ada alternatif yang kedua. Hanya sejajar, rapat sejajar. Jadi tidak ada yang lebih maju. Hadis di An-Nasai awsatuhunna, ya di tengah-tengahnya tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Jadi imam sejajar dengan makmumnya dan rapat di sini. Datanglah kemudian adik perempuan yang kedua. Silakan. Enggak ditepuk, Mas? Ah, baik. Makmum seluruhnya. Namun demikian kemudian ada jemaah datang, Pak, mohon izin. Ini sudah penuh Pak safnya. Mohon dikasih jeda sedikit, ya. Atau maju sedikit aja nggak apa-apa. Baik. Ini saf sudah penuh Pak. Bapak mau kemana? Silakan. Ya. Yakin? Baik. Ya. Ini sangat baik sekali. Perhatikan. Ini saf sudah penuh seluruhnya. Ya, tersisa tinggal di belakang bagiannya. Apa yang dilakukan? Posisi sedang sholat ya. Maka ini sudah baik. Jangan mengambil ke sisi kanan atau kiri, tapi tepat di belakang imam di tengah. Jelas di sini? Nah, ini sah ya berdiri ini. Hanya ada ajaran sunnah yang disebut oleh para ulama bahkan sering dilupakan saat ini. Apa di antara sunnahnya? Sesungguhnya kalau bisa ya, ini hanya boleh dilakukan kalau jamaahnya sudah paham dengan hukum ini. Ya, kalau belum diedukasi, belum mengerti, antum jangan paksa-paksa. Sudah di depan begini, ini di belakang misalnya. Nah, mundur gitu kan? Nah, ini nggak ngerti. Ya, misal. Nah, ini kalau tidak paham jangan dipaksakan. Tetap berdiri seperti ini, dan ini akan dilengkapi insya Allah dalam hukum yang benar. Malaikat mengisi safnya dan antum mendapatkan bagian dari jamaahnya. Paham sampai sini? Baik, dan kalaupun paham dengan hukumnya, jangan digunakan untuk bermain-main. Karena pernah terjadi juga sebagian wilayah yang paham tentang hukum ini, dipraktekkan, dia tepuk yang ini, tepuk, ini mundur, ini yang maju ke depan begini. Nah, itu pernah kejadian, dan jadi masalah gitu. Silakan teman-teman. Baik ya. Oh, kuat saya enggak. Ya, itu kaidah dalam berdiri. Terlihat seperti sederhana, tapi Nabi SAW sangat menekankan itu, sangat menekankan. Jadi benar-benar dipastikan dalam berdiri kita baik supaya sholatnya bisa khusyuk. Dan bagian terakhir yang ingin saya akhiri, qadarullah tadi kami belum sempat bawakan kitabnya. Saya baru datang di satu majlis sampai rumah. Cuma sempat berganti pakaian saja, bersih-bersih langsung berangkat lagi. Jadi belum sempat bawakan kitab yang saya rencanakan dibawa. Nanti pekan selanjutnya atau pertemuan berikutnya, kami akan coba tunjukkan beberapa referensi dalam bentuk buku dan terjemahan bahasa Indonesia yang bisa Anda mungkin cari gitu ya. Materi ini tidak bisa ditemukan di satu kitab. Saya sedang berusaha menuliskan untuk menghimpunkannya, mudah-mudahan mendapatkan bagian kebaikannya. Nah, yang ingin saya teruskan yang terakhir, sebelum saya jawab beberapa pertanyaan, barangkali, apa makna dari semua ini? Berdiri tegak dan posisi kaki sejajar. Ini di
kemampuan untuk berikhtiar, mampu menegakkan diri, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Ya, jadikan Anda berikhtiar baru Masya Allah, besoknya maaf Pak, ternyata salah informasi, bukan Bapak tapi yang lain, repot. Jadi dalam kehidupan kita standar aja, dapat jangan terlampau lebar, ya. Tapi juga jangan terlampau rapat, eksklusif, ya. Dikuasai sendiri, pelit dan sebagainya, itu tidak akan menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan. Karena itu tegak, ya, mengajarkan kepada kita dalam kita beribadah, kita tegak, kita khusyuk, aplikasi dari situ, kita berikhtiar dengan baik, bersandar kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga kehidupan kita supaya tidak berlebihan. Allah tidak menyukai yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, juga tidak terlampau eksklusif dalam kehidupan. Tapi jadilah umat yang pertengahan. Quran surah ke-2 tadi ayat 143 yang saya tuliskan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ayat ini turun terkait perintah salat, tapi menunjukkan minta kita berdiri menjadi umat yang pertengahan. Wasata itu bukan wastun. Kalau wastun, ini spidol. Ini wastun. Ini wastun, ini wastun. Tapi kalau wasat, tengah-tengah persis. Ya, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Jadi kalau orang salatnya benar, maka pola hidupnya, termasuk sifatnya, sikapnya, itu akan selalu berada di tengah-tengah, seimbang. Tidak berlebihan, tidak juga menjadikan hidupnya sempit dalam kehidupan. Paham sampai sini? Baik. Nanti saya jawab dulu ini, kalau sudah cukup saya tutup dengan kisah sahabat Abdurrahman bin Auf dan kita berakhir bahasan di hari ini insyaallah. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bolehkah salat menggunakan baju kaos yang ada gambar manusia atau hewan? Quran surah ke-7 ayat 31. Baik, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu ketika engkau akan salat. Ada panggilan dari masjid. Ketika ada panggilan dari masjid, Masya Allah, Allahu Akbar, perintah Qurannya, kenakan pakaian terbaik. Ya. Mohon maaf, Anda dapat panggilan dari manusia saja, pakaian terbaik. Masa panggilan dari Allah pakaian biasa-biasa? Ada orang mau musyrik saja, sama misalnya, maaf, dia mau musyrik, ya disebut dengan ibadah. Salah ibadahnya, pakaiannya bagus-bagus. Masa Anda mau ibadah menggunakan pakaian sederhana? Antum mau kerja, ada panggilan dari pimpinan, kerja, menghadap pimpinan antum, Masya Allah, pakai kaos kerja, bisa masuk kantor nggak? Ke istana pakai kaos, diterima nggak? Masya Allah. Ya, masa kita mau gunakan itu kaidah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Menghadap manusia yang belum tentu mengabulkan permintaan Anda, memaafkan kesalahan Anda, mengampuni dosa Anda gunakan tampilan luar biasa bagusnya. Menghadap kepada Allah, diundang 5 kali dalam sehari, diberikan rezekinya, dimaafkan kesalahannya, diampuni dosanya, penampilan Anda begitu-begitu saja. Jadi perbaiki penampilan kita dan hindarkan segala hal yang bisa mengganggu. Makanya Nabi seringkali menggunakan pakaian-pakaian yang tidak terlampau mencolok, menggunakan gambar-gambar yang bisa mengganggu. Ya, beliau senang menggunakan yang putih, kadang-kadang pakai merah. Ya, Nabi kadang pakai merah, ya, kadang pakai menggunakan putih, kadang menggunakan merah, ya, Masya Allah. Tapi yang digunakan itu jauh dari corak-corak yang bisa mengganggu. Jadi kalau ada corak-corak yang bisa mengganggu, hukumnya makruh. Ya, karena bisa mengganggu dalam keadaan sholatnya, merusak tampilannya. Tapi kalau ada, maaf, yang digunakan misalnya gambar-gambar yang menunjukkan maksiat di situ, ya, ada gambar misalnya, maaf ya, perempuan dengan aurat terbuka, pakai kaos atau tulisan-tulisan yang mengundang reaksi yang tidak baik, yang bisa mengganggu, maka itu bisa membatalkan sholat. Ya, bisa membatalkan sholat. Bagaimana Anda menghadap kepada Allah dengan maksiat? Yang menggunakan kaos dengan wajah orang, perempuan misalnya terbuka, atau kalimat-kalimat yang jorok, fahsya, sholat mencegah Anda dari berbuat fahsya. Anda mau sholat malah melakukan fahsya. Ada yang keliru di situ. Jelas ya? Baik. Masya Allah, Masya Allah. Cukup dulu ya. Siapa tahu yang antum tuliskan ada di sini juga. Ustadz, ketika sholat sendirian, baik wajib maupun sunnah. Pertanyaan saya, sholat sunnah nggak ada masalah. Sholat wajib, kenapa sholat sendirian? Kalau masih bisa berjamaah, jangan sholat sendirian. Ayo berjamaah. Berjamaah. Kan sholat berjamaah itu kaidahnya umum. Anda bisa di masjid, itu yang paling bagus. Tunaikan ke masjid. Nggak bisa ke masjid, tunaikan di rumah, berjamaah. Walaupun perempuan. Ibu, Masya Allah, kurang apa lagi? Insya Allah kasih nikmatnya. Rumah cukup luas, kamar ada 4. Kenapa sholat masing-masing? Ibunya di kamar 1, anak kamar kedua, khadimahnya di kamar ketiga. Masya Allah.
Ya, kenapa antum nggak kumpul satu ruangan? Sholat berjamaah, sholat sunnah silakan kembali ke kamar masing-masing. Pahalanya banyak. Hadisnya hafal, bahkan di dalam kepala, bukan di luar kepala, dalam kepala. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa pahalanya? Itu antum tahu, tapi kenapa nggak dikerjakan? Di agama itu bukan hafalan, agama itu praktek gitu kan. Turunkan, tuliskan di tembok rumah antum. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Apa kamu sudah banyak pahalanya? Ayo bergabung. Tuliskan, jadikan sebagai manhaj di rumah. Antum ingin masuk surga? Halo? Surga yang mana? Surga Firdaus. Kira-kira sudah cukup belum amalannya? Merasa cukup tapi nggak mau meningkatkan. Turunkan, jangan-jangan sampai hari ini nggak kenal, pengen ke surga Firdaus, tapi amalannya surga Aden, nggak akan nyambung. Antum turunkan surga Firdaus di muka bumi, di Quran tuh, turunkan ke muka bumi. Buat di rumah antum. Kita sekarang lagi bikin pesantren keluarga, satu hunian namanya Taman Firdaus. Kita turunkan karakter Quran surga Firdaus tuh di Quran kita turunkan, keluarkan ke bumi, tanamkan di situ. Antum tuliskan, penghuni surga Firdaus itu bagaimana sholatnya, bagaimana bicaranya, bagaimana zakatnya, bagaimana bergaulnya, tuliskan di rumah tuh. Hiasi tembok antum daripada dihiasi dengan hal yang tidak penting. Begitu dituliskan, antum praktekkan dalam kehidupan. Jelas? Nah sekarang, jelas di sini? Baik ya. Nah kalau sudah jelas, saya teruskan pertanyaannya, apakah sah bila mengeraskan suara seperti imam ketika sholat berjamaah? Boleh sepanjang itu dilakukan pada sholat yang jahar sifatnya. Kalau sholatnya yang sir, tidak perlu. Sholat maghrib misalnya sendirian, ingin dijaharkan, boleh. Ya untuk laki-laki. Kalau perempuan, itu sunnahnya sir, kecuali dia di dalam rumahnya, ya itu silahkan saja pada hal yang bisa dia dengar. Tapi kalau untuk laki-laki, ya dia boleh dalam sholat maghrib, isya dan sholat subuh, dia jaharkan suaranya. Itu boleh, ya sah. Tapi kalau sholat yang sir, zuhur dan asar, itu jangan terlampau soleh, cukup disirkan saja. Sebentar ya, ini bukan apa namanya tulisannya yang tidak jelas, cuman sayanya belum bisa membaca dengan baik ya, jadi saya simpan sebentar. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika salat berjamaah di kantor dalam kondisi ruangan yang terbatas sehingga jarak antara ikhwan dan akhwat satu sujud, apakah ini baik dan sah? Ya, jazakallahu khair. Pertama, sebelum menjawab ini, antum cek dulu sekitaran kantor ada masjid nggak? Itu lupa ini. Kalau masih bisa tunaikan di masjid, maka kejar di masjid. Ya, ada kalau antum baca Riyadhus Shalihin, belajar Riyadhus Shalihin, itu ada di hadis bab yang pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi menyampaikan, salatul rajuli fil jama'ati, salat seorang lelaki tunaikan di masjidnya dengan berjamaah, ya, tazidu ala salati fi suqihi wa baiti. Itu lebih baik dibandingkan salat yang ia tunaikan di tempat niaganya. Suq itu jangan selalu diartikan pasar. Yaitu pusat niaga, bisa kantor, mall, tempat bisnis gitu kan. Jadi kalau Anda temukan masjid, itu mau ke masjid saja sholat, itu sudah mengalahkan pahalanya, mengalahkan orang yang sholat di kantor atau di rumahnya. Anda mau sholat misalnya kan, baru mau ke masjid nih, orang sudah sholat di rumah, berjamaah, itu pahalanya sudah dikalahkan oleh orang yang baru mau ke masjid. Bid'an wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat. Yang masjidnya saja 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Jadi kalau kantor Anda dekat dengan masjid, Anda bisa ke masjid memilih salat di kantor, Anda kehilangan pahala banyak sekali. Banyak sekali. Ya, Anda kehilangan lebih daripada 23 derajat. Anda kehilangan di jalannya potensi diampuni dosa, diangkat derajat. Karena ketika Anda jalan mulai ke masjid, berwudu dari kantor, Anda berangkat, langkah pertama ya mengangkat pahala, langkah mengangkat derajat. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Fa'idha dakhalal masjid, ya, maka jika masuk ke dalam masjid, kanat alaihi fis shalah. Dituliskan pahala dia, pahala salatnya, padahal belum salat. Tuliskan pahala salat, ya, selama dia masih dalam keadaan keinginan untuk menunaikan salat. Begitu mengucapkan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wal malaikat yaqulun, malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, mohon rahmati orang ini, ampuni dosanya dan mohon terima taubatnya. Kalau Anda tidak menemukan itu, maka maksimalkan salat berjamaah. Di kantor dengan kondisi seperti ini, misal ada perempuan dengan jarak satu sujud misalnya, apakah dibenarkan? Ya, itu bisa dibenarkan dengan catatan masih ada space jeda yang tidak bersentuhan langsung kepada kaki atau badan dari teman yang di depannya. Ya, jika memang tempatnya bisa memungkinkan itu.
Tapi jika tidak memungkinkan, yang dipastikan tidak ada jarak betul kecuali satu sujud, yang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Antum susun aja bisa dengan menggunakan susun begini. Ya, tidak harus tepat di belakang begini. Ya, ini karena darurat, bisa misalnya ambil sebelah kanannya di sini. Imamnya sebelah sininya. Dia tidak berhimpitan langsung. Ya, paham ya? Dan itu tidak dilakukan dengan berduaan yang bukan mahram. Jadi kalau masuk kantor ke mushola, ada laki-laki satu orang, perempuan nggak boleh masuk yang satu orang bukan mahramnya. Ya, dia harus tunggu yang lainnya datang. Begitu datang baru tunaikan salat. Ya, sehingga tidak terjadi fitnah yang tidak diinginkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita salat di satu masjid atau musalla di mana arah kiblat imam agak menggeser sedikit sedangkan makmum safnya tetap lurus atau mengikuti karpet. Ini sebetulnya begini ya, sebelum ditunaikan salat harus dipastikan dulu dengan baik. Ini jangan sampai terjadi selesai salat ada persoalan, kan? Jadi yang terbaik begini posisinya. Ini ada kondisi-kondisi yang menarik seperti ini. Ini masjid ketika didesain itu sudah pasti itu berusaha sebaik mungkin dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau sudah dipastikan masjid yang menghadap ke arah kiblat, sudah diukur dengan baik, antum jangan geser-geser lagi. Ini ada kesan di kita kalau nggak miring kiri dikit atau nggak kanan dikit nggak menghadap kiblat. Padahal masjidnya udah dimiringin betul menghadap ke kiblat gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kondisi seperti itu, antum jangan miringkan lagi. Karena beberapa senti bergeser sedikit, teorinya senti. Tapi nanti dalam prakteknya bisa gesernya jauh, kilometernya banyak gitu kan. Nah, jadi kalau memang dipastikan masjidnya sudah diukur dengan baik, menghadap ke satu di antara arah yang tadi, itu sudah tidak perlu menggeser-geser lagi. Tapi kalau misalnya masjidnya, mohon maaf, kondisinya setelah diukur, dilihat, diduga menyimpang jauh dari kiblat, bahkan tidak sampai ke al-haram, maka itu mutlak, mesti disesuaikan. Arah kiblatnya, ya, arah kiblatnya. Jadi, walaupun masjidnya tetap seperti ini, maka dikondisikan arah kiblatnya mengarah kepada arah kiblat. Seperti di masjid gede itu, ya, di Kauman, di Yogyakarta. Kami pernah masuk ke sana, itu masjid yang mengarah ke satu arah, tapi kiblat di dalamnya miring, ya ke arah yang berbeda. Itu ditunjukkan sampai hari ini dalam posisi demikian, untuk menunjukkan bahwa ada pernah sejarah terjadi untuk meluruskan arah kiblat. Tayyib. Tapi kalau antum sholat dalam posisi tidak tahu arah kiblatnya kemana, maka di sini berlaku Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 115 dan ayat 149. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan? Baik, wa haitsu ma kuntum fawalli wujuhakum syatrah. Ya, ingat, timur dengan barat kata Allah itu milik Allah. Ya, di ayat selanjutnya 149, ya, kemanapun Anda menghadap, kalau tidak tahu arah kiblat, silahkan berikhtiar. Maka ketika Anda sholat, walaupun Anda salah misalnya, ya, harusnya ke sini kiblatnya. Anda ke sini misalnya. Karena ikhtiar Anda sudah dilakukan, itu dipandang sah sholatnya. Dan pahalanya sempurna. Jelas ya? Baik. Dengan kondisi imam tadi, kalau imamnya bergeser sedikit masih tetap di arah kiblat yang sama, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemungkinan diduga jauh, maka DKM di sini yang mengambil inisiatif untuk menyempurnakan keadaannya. Jangan sampai menghadirkan kegelisahan dalam makmum. Ya, imma sajadah imamnya yang harus dibetulkan, atau imma kondisi karpet makmumnya yang mungkin harus disesuaikan. Allah Taala a'lam bis-shawab. Saya akhiri, ini yang terakhir ya. Boleh yang lain nanti kita akan coba sampaikan dalam kajian yang lain, dan mohon maaf kalau bila semua pertanyaan belum bisa dijawab dengan baik saat ini karena kita memiliki keterbatasan waktu ya. Ini yang terakhir dulu saya jawab. Saya sedang sholat sunnah rawatib ba'da dhuhur. Ada yang bermakmum dengan ngasih kode. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Ini jamak terjadi yang seperti ini. Antum sedang sholat sunnah, tiba-tiba di belakang memberikan kode. Ya, imam menepuk misalnya kan, atau dia bertakbir. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, teman-teman sekalian, saya sampaikan kondisi fikih dulu ya. Kalau ada orang terlambat datang, kemudian dia ingin menunaikan sholat, dan tidak menemukan teman, sebetulnya antum bisa bersedekah menjadi imam bagi dia. Temani dia sholat. Itu riwayatnya banyak tentang itu. Ketika Nabi SAW selesai menunaikan, dalam riwayat sebutkan sholat asar, selesai ada seorang yang terlambat, maka Nabi menawarkan pada sahabatnya, siapa yang bersedekah kepada dia? Ya, artinya imami dia, pimpin dia, ya, bantu dia dengan berjamaah. Itu sunnahnya. Boleh antum kemudian bangkit, temani dia. Imam dia yang menjadi imam, atau antum jadi imam, itu nggak ada masalah. Ya, temani, itu sunnahnya. Ini jarang diketahui oleh masyarakat. Itu bukan aib, bukan mengulang sholat. Tapi bersedekah kepada orang yang kemudian datang, itu sunnah dari Nabi SAW. Hadisnya sahih di sini.
Ya. Nah, adapun kalau belum paham ini, dalam posisi antum sedang sholat sunnah, tiba-tiba di belakang masuk, apa yang harus dilakukan? Maka antum teruskan dengan sholat sunnahnya, dia teruskan dengan sholat fardunya. Dan tidak perlu memberi kode apapun. Ya, antum teruskan aja. Ya, teruskan sholatnya, dia kemudian mengikuti dari belakang, dia dengan niat sholat fardunya, antum teruskan dengan sholat sunnahnya. Maka setiap niatnya ini akan dihukumi oleh Allah dengan balasan yang berbeda. Hadisnya di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi antum teruskan, tidak perlu ngasih kode balik. Zat ya. Awas, itu pernah terjadi. Ya, kita ada teman di satu daerah di Afrika, saya tidak perlu sebutkan negaranya. Itu pernah kejadian, dan saya dikisahkan oleh teman kami. Ya, saya nggak perlu sebutkan nama daerah atau di negaranya. Dia datang, tepuk. Masya Allah. Saya bukan sedang sholat fardu, sunnah kesana. Di sini fardu. Di sini maaf, saya bukan sedang sholat fardu. Ya, fardu kesana. Sini sunnah. Ya, jadi begitu ditepuk, itu nggak perlu ngasih kode yang demikian. Ya. Termasuk pun kalau ada orang misalnya bertamu, sering ada pertanyaan begitu juga. Ada yang bertamu, assalamualaikum, kan? Anda bisa mengeraskan takbir, tapi tidak perlu juga memberikan kode. Ya, jadi Anda masuk misalnya, orang sedang bertamu, ya cukup. Anda bisa mengeraskan takbir, kalau dalam sholat jahar Anda bisa jaharkan dalam bacaan tertentu. Tapi kalau memang agak kesulitan dan darurat, Anda bisa batalkan, sampaikan dan kembali menunaikan sholat. Kalau memang kondisi sangat darurat di sini. Tapi tidak perlu memberikan kode-kode tertentu yang bisa mengganggu kehusyuan. Ya. Di satu tempat pernah kejadian juga, ini di Afrika kadang-kadang unik nih. Ya, sebagian teman-teman kami. Ada orang datang, qadarullah rumah di sana itu, tidak seperti kita gitu kan. Di sebagian Afrika itu yang ketika dibuka bisa langsung terlihat skatnya masuk dan seterusnya. Dia begitu masuk, assalamualaikum, dia datang dia ngasih kode. Dia minta perhatian, saya sedang sholat, tunggu dulu sana, saya selesaikan dulu gitu. Ya, ada kondisi-kondisi yang demikian yang belum memahami hukum yang tidak perlu dilakukan. Pertanyaan yang sudah masuk ini, insya Allah kita akan jawab nanti. Bila tidak di pertemuan yang akan datang, kita dahulukan nanti di kajian Al-Quran Sunnah Solution di setiap Kamis malam Jumat insya Allah, dan tersambung live nanti di Akhir TV. Nanti insya Allah ini akan dihimpun oleh staf kami, dituliskan dan dijadikan satu kesatuan. Nanti kita akan jawab dan di akhir kita akan kumpulkan, mudah-mudahan bisa menjadi buku insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang terbiasa datang ke Bekasi untuk mengikuti kajian Al-Quran Sunnah Solution di hari Kamis malam Jumat, kami informasikan bahwa Kamis depan, ya Allah, kita tidak berlangsung di Bekasi, tapi kami nanti Senin besok akan berangkat menunaikan umrah di 2 kota suci, dan nanti insya Allah ada ta'lim yang berlangsung live dari kota suci. Nanti kami akan berikan informasinya lewat situs Akhyar, termasuk nanti di tempat saat Al-Maidah 51 itu diturunkan. Ya, kita nanti akan mengambil liputan jejak Nabi di 2 kota suci. Kita ingin lihat bagaimana kehidupan Nabi di sana yang bisa direkam dan dihadirkan rekamannya untuk dipelajari insya Allah. Ya, jadi mohon maaf yang datang ke Bekasi untuk pekan yang akan datang, kita tidak berlangsung sampai nanti pekan yang berikutnya lagi. Yang ketiga, mohon izin barangkali kepada teman-teman di masjid, semoga Allah berikan pahala untuk antum. Setelah ini kami mohon diberi kesempatan untuk menyampaikan materi sedikit, materi manasik bagi teman-teman yang akan menunaikan umrah di hari Senin. Dan silahkan kalau ada yang mau bergabung untuk ikut juga silahkan saja, itu terbuka. Tapi bagi teman-teman yang ingin ikut perangkat dan sudah siap, mohon nanti bertahan dulu di masjid supaya kita bisa sampaikan dalam kisaran waktu yang singkat 45 menit sampai dengan 1 jam ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf, saya mungkin janjikan di bulan depan ya, insya Allah. Dan tolong nanti diingatkan ya, bulan depan saya coba nanti kopikan. Ya, ini saya lihat sudah ada silabus yang sudah kopikan di sini. Nanti saya print out dulu, saya copy lagi. Saya coba bikin nanti sedikit-sedikit resumnya ya, yang mungkin Anda tertinggal, nanti bisa didapatkan itu. Insya Allah nanti bulan depan kita coba berikan untuk itu. Dan tolong diingatkan supaya saya bisa bawakan beberapa referensi yang tadi saya sebutkan ya. Mohon Pak Surya ya, bisa diingatkan kembali nanti insya Allah. Terima kasih. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.